Oke, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training super eksklusif malam hari ini. Ya, training bersyarat, ya training yang betul-betul ya hanya boleh dihadirin oleh orang yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai core leader, ya sebagai orang-orang yang betul-betul komitmen untuk sukses 10 bulan via promosi gratisan sama via promosi berbayar. Maka Anda berhak ikut acara hari Minggu seperti malam hari ini ya. Nah, namun yang harus Anda perhatikan, begitu Anda menjadi core leader ya, maka Anda harus tahu caranya bagaimana memainkan bisnis ini. Bagaimana cara membangun bisnis ini dengan cara yang benar dan tepat. Jadi nggak asal jalan gitu Bapak Ibu ya, nggak asal jalan, asal action nggak begitu. Ya, tapi Anda harus paham poin-poin penting yang harus Anda pahami bagaimana Anda membangun bisnis ini dengan cara yang benar dan tepat sesuai dengan arahan sistem BBS. Itu yang paling penting di situ Bapak Ibu. Ya, sehingga Anda nanti itu Ya, bisa oke, paham. membangun bisnis ini dengan mudah. Itu intinya. Justru kalau Bapak Ibu nanti tidak memahami poin-poin yang sebentar lagi saya akan terangkan, ya tidak menjalankan poin-poin itu, itulah yang membuat kenapa Anda itu sulit membangun bisnis ini. Bahkan Anda ya dalam tanda kutip itu tidak akan mungkin bisa menaklukkan bisnis ini sampai kapanpun ketika Anda tidak memahami ilmunya, tidak memahami poin-poin yang sebentar lagi saya akan terangkan kepada Anda. Jadi tolong betul-betul Anda fokus belajar malam hari ini supaya Anda betul-betul besok itu bisa langsung memahami dan langsung action gitu. Ya, sehingga nanti step by step bisnis Anda itu bisa Anda bangun dengan cara yang benar sesuai dengan sistem di BBS itu sendiri, ya. Namun sebelum saya terangkan materi, pada malam hari ini saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di training super eksklusif, training bersyarat, yaitu training hanya untuk core leader. Ya, saya ucapkan selamat datang di acara training bersyarat malam hari ini. Sekali lagi, training core leader itu kita buat, kita siapkan ya untuk Anda-Anda nanti itu menjadi top leader selanjutnya, menjadi mentor-mentor selanjutnya. Karena yang harus Anda sadari bahwa suatu saat Anda itu akan memimpin jutaan orang, Bapak Ibu. Jadi Anda itu akan memimpin banyak orang, mulai dari puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, sampai jutaan. Nah, kalau Anda ya tidak mempersiapkan diri Anda dari sekarang, ya tidak mengupgrade kapasitas mental Anda dari sekarang, ya maka ini ya suatu hal yang mustahil Anda bisa memimpin banyak orang, ya. Jadi pergerakan bisnis Anda sekali lagi, pertumbuhan bisnis Anda, pertumbuhan jaringan Anda itu tergantung ya kapasitas, tergantung hari ini wadah atau skill pengetahuan Anda dalam membangun bisnis ini. Itu kuncinya di sana Bapak Ibu. Ya, maka yang namanya belajar itu tidak ada henti-hentinya ya. Tidak ada yang namanya seorang entrepreneur sejati itu ya namanya belajar itu ada kata istilah berhenti. Tidak ada istilahnya istilah berhenti belajar itu enggak ada. Ya, jadi yang namanya entrepreneur sejati itu Anda terus belajar dan terus belajar. Ya, mengupgrade kapasitas ilmu Anda setiap hari, setiap minggu dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga efeknya itu nanti apa? Ya tanpa Anda sadari ketika kapasitas Anda bertambah, wadah Anda makin besar, maka bisnis Anda pun juga makin besar Bapak Ibu. Ya, itu yang harus Anda pahami dari sekarang ya. Itu ya. Oke, saya akan langsung masuk ke materi. Tolong betul-betul fokus untuk belajar malam hari ini. Ada beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan kepada Anda supaya Anda betul-betul mudah menaklukkan bisnis ini ya supaya Anda betul-betul bisa sukses dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan. Pahit-pahitnya, mentok-mentoknya itu 20 bulan ke depan ya. Nah, poin pertama yang harus Anda betul-betul pahami itu adalah apa? Yaitu paradigma Anda Bapak Ibu. Ya, atau mindset atau cara berpikir Anda. Ya, mindset ya. Mindset Anda ketika membangun bisnis ini itu sekali lagi fokusnya
itu membangun aset Bapak Ibu. Bukan bekerja untuk uang, tapi Anda itu bekerja membangun aset. Jadi mulai malam hari ini, di pikiran Anda, ya, di hati Anda, ya, itu cuma satu Bapak Ibu. Fokus bangun aset. Nah, asetnya itu siapa? Asetnya itu adalah core leader. Ya, core leader generasi 1 sampai generasi 20 Anda. Itu adalah aset yang harus Anda bangun. Ya, jadi Anda di bisnis jaringan Cimo ini, ya, tugas yang paling penting menjadi prioritas utama dari sekian prioritas yang lain itu adalah apa? Anda membangun aset. Ya, kalau Anda betul-betul ingin sukses 10 bulan, 12 bulan, maksimal 20 bulan passive income. Jadi judulnya atau goals-nya itu kan Anda semua, itu kan pingin passive income, ya, 100 juta per bulan, ya minimal 100 juta per bulan. Ya, ini garis finishnya Bapak Ibu ya. Dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan, maksimal 20 bulan ke depan. Maksimal ya, 20 bulan ke depan. Nah, untuk menaklukkan ini dalam waktu 10, 12, maksimal 20 bulan ke depan, untuk dapat passive income minimal 100 juta per bulan, itu paradigma ya, cara berpikir Anda, ya, itu adalah apa? Anda itu fokusnya itu bekerja membangun aset, bukan bekerja untuk uang, bukan bekerja untuk komisi, bukan untuk bekerja untuk duit, ya. Ya, itu harus Anda pahami Bapak Ibu ya. Jadi Anda bekerja setiap harinya itu fokusnya membangun aset. Ya, membangun aset core leader generasi 1 sampai generasi 20. Ya, kalau Anda betul-betul pingin passive income ya 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya, kalau Anda mau passive income. Passive income itu apa sih Bapak Ibu? Passive income itu Anda tidak bekerja tapi tiap bulan dapat duit 100 juta per bulan. Kasar kata, ya, Anda tidur sekalipun itu tetap tiap bulan dapat 100 juta per bulan. Itu namanya passive income. Ya, beda dengan active income. Kalau active income itu Anda bekerja terus lamanya, setelah bekerja baru dapat duit. Ya, setelah bekerja dapat duit. Kalau ini bekerja keras, bekerja cerdas 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Setelah itu Anda setiap bulannya nggak usah bekerja tapi Anda tetap dapat duit 100 juta per bulan. Bahkan bisa lebih. Nah, itu namanya passive income. Ya, itu. Jadi sekali lagi paradigma Anda, mindset Anda itu jangan fokus bekerja untuk uang. Ya. Jangan fokus bekerja untuk membangun duit atau komisi atau bonus. Ya, tapi betul-betul pikiran hati Anda itu hanya satu, yaitu membangun aset. Namanya aset itu apa? Yaitu core leader generasi 1 sampai 20. Yang sering saya contohkan, Anda itu seperti kayak membangun saluran pipa, ya. Ya, pipa 1 ya sampai pipa 20. Ya, ini pipa 20. Jadi fokusnya Anda itu membangun saluran pipa, ya. Bagaimana pipa Anda jadi, ya, pipa kedua jadi, pipa ketiga jadi, pipa keempat jadi, sampai pipa 20. Ya. Jadi fokusnya itu Bapak Ibu, bukan air, ya. Sekali lagi bukan air. Jadi sekarang bagaimana dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan, maksimal 20 bulan Anda bangun saluran pipa, gitu loh. Nah, ini, ya. Bukan fokusnya itu untuk bekerja untuk dapat air, ya. Ngomongin air tuh nanti kalau sudah jadi 20 pipanya Bapak Ibu. Sebelum jadi 20 pipa, Anda jangan ngomongin air dulu. Ya, jangan ngomongin air dulu. Ya, paham ya? Bapak Ibu ya, sampai sini saya harap Anda paham paradigmanya ini, mindsetnya. Ya, jadi jangan sampai nanti sedikit-sedikit Anda itu nanti mikirin bonus komisi, memang tidak salah. Tapi sekali lagi ketika Anda bergeser mindset Anda, bergeser paradigma Anda, ya, maka itulah yang akan membuat Anda selamanya tidak akan pernah bisa membangun aset Bapak Ibu. Justru yang harus Anda pikirkan setiap hari itu adalah pipa 1 saya ini sudah jadi belum? Pipa 2 saya ini sudah jadi belum? Pipa 3 saya sudah jadi belum? Nggak usah Anda omongin
bonus sama komisi itu akan terus ditransfer perusahaan setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya. Sekalipun Anda tidak memikirkan bonus atau komisi. Tidak memikirkan yang namanya income, ya. Itu yang harus Anda sadari, Bapak Ibu. Hebatnya bisnis jaringan itu di sini. Sekalipun Anda masih membangun pipa 1, pipa 2, pipa 3, pipa 20, tetap Anda ya itu dapat bonus harian, mingguan, bulanan. Sekalipun ya pipa 1 sampai pipa 20 itu belum jadi. Sekalipun Anda masih proses membangun aset. Sekalipun Anda masih menggali pipa 1, pipa 2 sampai pipa 20 gitu loh. Nah, itulah hebatnya bisnis jaringan. Beda kalau hari ini di dunia real kenyataannya gitu loh. Kalau kenyataannya ya kalau Anda misalkan seorang pengusaha, pengusaha apa ya, apartemen, ya misalkan Anda bangun gedung apartemen ya, lantai 1 sampai lantai 20 ya kan. Maka apa? Ya kalau belum jadi 20 lantai Anda belum dapat duit sama sekali. Anda belum dapat income, Anda belum dapat yang namanya bonus atau komisi ya. Jadi istilahnya apa ya, mental pengusaha itu harus ada dalam pikiran hati Anda. Apa mental pengusaha? Bangun gedung dulu, bangun pipa dulu. 10 sampai 12 bulan ke depan maksimal 20 bulan. Itu yang ada di pikiran pengusaha, bukan duit ya. Jadi nggak ada ceritanya baru lantai 1 terus ngomongin duit itu nggak ada. Lantai 2 belum jadi, terus ngomongin duit itu nggak ada. Lantai 3 ngomongin duit itu belum ada, Bapak Ibu. Ngomongin duit itu kapan? Ketika 20 lantainya sudah jadi, gitu loh. Ya, mau ngomongin duit gimana? Oh, gedungnya belum jadi kok ngomongin duit. Pipanya belum jadi kok hari ini ngomongin duit. Ya, nah ini kesalahan pemain jaringan itu di sini, Bapak Ibu. Pemain jaringan itu di sini. Ketika fokusnya bergeser ke uang, ke bonus satu komisi, maka tinggal nunggu waktu aja, Bapak Ibu. Tinggal menunggu waktu Anda akan berhenti di bisnis jaringan Cimo ini. Anda akan pindah ke perusahaan lain. Ya, kenapa? Karena begitu Anda sudah nggak dapat bonus, nggak dapat komisi, begitu ditawarin marketing plan perusahaan lain, Anda akan pindah perusahaan. Nanti di perusahaan yang baru pun begitu, begitu nggak dapat bonus, nggak dapat income, Anda begitu ditawarin marketing plan yang kira-kiranya menurut Anda luar biasa, akhirnya apa? Pindah perusahaan lagi. Nah, itulah yang akan Anda alami sampai Anda meninggal. Jadi resikonya nih ketika Anda bekerja untuk uang, Anda memprioritaskan bonus atau komisi daripada aset, maka siap-siap Anda akan terus bekerja sampai Anda meninggal. Ya, Anda akan apa ya? Berganti-ganti perusahaan jaringan. Bulan ini perusahaan jaringan X. Nanti 3 bulan lagi ketemu sama Anda, ya itu udah nawarin perusahaan jaringan Y. Nanti 3 bulan lagi nawarin perusahaan apa jaringan lagi beda lagi. Sehingga Anda itu seperti kutu loncat yang dalam tanda kutip itu membuat citra bisnis jaringan itu semakin buruk, semakin negatif di mata masyarakat Indonesia. Kenapa? Ya karena Anda meninggalkan mitra baru yang masih semangat 45 untuk sukses di bisnis jaringan sebelumnya Anda tinggalkan begitu saja. Nggak Anda urusin, nggak ada handling gitu loh. Ya istilahnya nggak peduli sama sekali. Anda mah yang penting pindah perusahaan baru lagi, Anda bikin mitra baru lagi, udah gitu nanti nggak dapat bonus, pindah lagi, ya begitu seterusnya. Sehingga apa? Anda meninggalkan mitra baru yang dalam tanda kutip itu masih butuh sentuhan Anda, masih butuh Anda arahkan gitu loh. Nah itu yang membuat akhirnya apa? Bisnis jaringan makin buruk, makin negatif. Ya itu ya gara-gara orang-orang seperti itu. Ya, makanya apa? Saya tegaskan kemarin, siapapun Anda yang menawarkan bisnis jaringan di luar Cimo kepada mitra-mitra aktif di Cimo, maka ya kami sudah nggak akan kasih ya segan-segan. Itu langsung ID Anda kita blokir, langsung kita keluarkan dari grup WhatsApp tim inti Cimo Nasional, langsung kita keluarkan dari grup WhatsApp sukses 10 bulan untuk grup core leader. Karena apa? Karena orang-orang inilah yang akan menghancurkan ya bisnis jaringan dimanapun dia berada. Yang seperti ini ya sebagai benalu. Itu yang hancur itu tiga lini Bapak Ibu. Bisnis mitra barunya hancur, bisnis dia juga nggak akan kemana-mana, hancur-hancur juga. Yang ketiga adalah apa? Efek keseluruhan di ya bisnis jaringan Cimo ini. Gara-gara ini.
Gara-gara orang-orang tidak peduli, ini tidak bertanggung jawab kepada mitra-mitra barunya, mitra-mitra yang sudah diajak join di Jemo, ditinggalkan begitu saja, ya, dan tanpa ada tanggung jawab sama sekali. Nah, yang seperti inilah yang membuat ya bisnis jaringan itu makin berantakan tuh ya gara-gara orang seperti ini, ya. Nah, itu yang harus Anda sadari. Makanya kita tegas, mulai kemarin kita informasikan kepada Anda, ke depan kita akan tegas. Kenapa? Karena kami ingin betul-betul Anda itu sukses dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan ke depan, sehingga Anda betul-betul dapat passive income 100 juta per bulan gitu loh Bapak Ibu. Ya. Itu yang betul-betul Anda pahami, Anda sadari. Ya, di bisnis jaringan manapun ketika Anda fokusnya bekerja untuk uang selesai. Ya, Anda selesai, Bapak Ibu. Nggak akan kemana-mana. Cepat atau lambat Anda akan berhenti juga di bisnis jaringan itu. Ya, mau sekeren apapun marketing plan, mau sekeren apapun produknya, ketika Anda fokus bekerja untuk uang, bekerja untuk bonus komisi, selesai Anda. Ya, tinggal menunggu waktu aja Anda akan berhenti. Tinggal menunggu waktu Anda akan pasif di bisnis jaringan itu. Ya, dan ini apa ya? Anda sadari sekarang gitu loh. Kalau Anda nggak sadari sekarang, ya Anda akan kaget nanti. Loh kok mitra baru saya kok pasif, kok hari ini sponsor saya kok pasif, oh kok leader saya pasif. Tapi ketika Anda sudah tahu resiko ketika hari ini Anda bekerja untuk uang, Anda sudah tahu hasilnya itu nanti akan seperti apa, outputnya seperti apa, mitra Anda, sponsor Anda, leader Anda. Ya, karena Anda sudah tahu bahwa siapapun yang hari ini fokusnya bekerja untuk uang, bukan bekerja membangun aset, maka cepat atau lambat dia akan kecapean di bisnis jaringan itu. Dia akan kelelahan, dia akan hari ini apa ya istilahnya, ya kecapean, kelelahan. Kenapa? Yaitu karena dia bekerja untuk uang, bukan bekerja membangun aset gitu loh. Gitu. Begitu nggak dapat uang, begitu nggak dapat bonus, nggak dapat komisi, lupa dia bahwa ada pipa satunya yang belum dia bangun. Dia lupa pipa duanya belum jadi. Dia lupa lantai satunya belum jadi. Dia lupa lantai duanya belum jadi. Mikirin bonus saja, tapi lupa pipa satunya ini sudah jadi belum? Lantai satunya sudah jadi belum? Generasi satunya sudah jadi belum? Generasi dua core leadernya sudah jadi belum? Ya, nah itu. Kenapa dia nggak mikirin generasi satu core leader, generasi dua core leader, generasi tiga core leader? Lah karena di pikirannya hanya bonus komisi. Nggak ada pikirannya itu bangun aset. Nggak ada di pikirannya itu bangun core leader generasi satu, generasi dua, generasi tiga sampai generasi 20. Jangankan generasi 4 sampai 20, generasi satu, generasi dua, tiga aja nggak ada di pikirannya, nggak ada di hatinya. Ya, kalau ya di pikiran Anda itu betul-betul fokus membangun aset, ya, maka Anda pasti akan menjalankan poin 2 ini Bapak Ibu. Orang yang fokus bekerja bangun aset, maka poin 2 ini akan selalu komitmen dia jalankan setiap hari. Apa? Yaitu bekerja dengan sistem. Ya, bekerja dengan sistem BBS 100%. Nah ini. Karena di pikirannya itu bangun aset, di hatinya itu bangun aset, di pikirannya itu bangun pipa 1, pipa 2, pipa 3, pipa 4 sampai pipa 20, di pikiran hatinya itu bangun lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 20, bangun generasi 1, generasi 2, generasi 3 sampai generasi 20, maka secara otomatis dia akan langsung all out untuk bekerja dengan sistem. Ya, all out. Dia akan bekerja dengan sistem BBS 100%. Dia akan melakukan 7 langkah sukses. Ya, BBS itu 100% tanpa disuruh-suruh sponsor atau leadernya atau mentornya. Dia akan melakukan 5 kebiasaan core leader. Ya, setiap hari. Nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu diingetin, nggak perlu ditelepon. Otomatis. Kenapa? Yang namanya core leader, yang benar-benar core leader aktif, itu dia bekerja dengan sistem ya tanpa harus disuruh-suruh. Artinya apa? Dia punya inisiatif. Punya inisiatif yang sangat tinggi dan kemandirian yang sangat tinggi. Nah, ini yang disebut dengan leader sejati. Ini yang disebut dengan pemimpin sejati itu begini. Yang patut dicontoh, diikutin oleh tim, ya ini leader sejati ini. Ya kalau Anda hari ini sedikit-sedikit harus diingetin, sedikit-sedikit harus
harus didorong-dorong, ya. Sedikit-sedikit harus ditelepon di WhatsApp. Nah, berarti Anda itu belum punya mental leader sejati, Bapak Ibu. Anda itu belum layak diikutin, belum layak dicontoh oleh tim Anda. Ya, itu. Ya, jadi sekali lagi ciri-ciri Anda itu fokus bangun aset itu akan terlihat dari action Anda tiap hari. Ya, action Anda itu Bapak Ibu melakukan nggak 7 langkah sukses BBS 100%? Melakukan 5 kebiasaan core leader nggak? Ya, setiap hari. Ya, itu akan terlihat sekali, bahkan tanpa harus saya pantau, Anda bisa evaluasi sendiri kok Bapak Ibu. Anda itu bisa evaluasi sendiri. Apakah saya ini bekerja dengan sistem nggak hari ini? Ya, makanya kenapa tadi saya arahkan kepada Anda, kalau Anda lihat flyer tadi pagi saya, kenapa Anda saya arahkan untuk menulis? Ya, karena ketika Anda menulis apa yang harus Anda lakukan setiap hari, itu akan masuk ke pikiran bawah sadar Anda. Dan kalau itu Anda lakukan tiap hari, itu akan membentuk sebuah kebiasaan yang betul-betul sesuai dengan sistem BBS. Ya, karena Anda akan melakukan 7 langkah sukses BBS setiap hari, 5 kebiasaan core leader setiap hari. Nah, ketika Anda tulis setiap hari, itu kan akan terekam di pikiran bawah sadar Anda. Ya, dan itu akan otomatis nantinya, ya, akan otomatis Anda akan langsung action sesuai dengan apa yang Anda tulis di buku Anda. Ya, itu. Dan sekali lagi, ya, yang namanya leader sejati itu punya inisiatif dan kemandirian. Ya, nggak perlu diingetin, nggak perlu didorong-dorong, nggak perlu disuruh-suruh. Ya, karena Anda sudah tahu jawabannya. Kalau pengen bangun aset, bangun pipa 1, pipa 2, pipa 3, sampai pipa 20, bangun lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 20, generasi 1, generasi 2, generasi 3, sampai generasi 20, Anda sudah tahu jawabannya. Jawabannya apa? Saya harus bekerja dengan sistem. Saya harus bekerja dengan sistem. Saya harus melakukan 7 langkah sukses BBS 100%. Saya harus melakukan 5 kebiasaan core leader setiap hari. Ya, ini. Nah, kenapa sih kok Anda harus bekerja dengan sistem? Sering saya sudah ingetin di training privat sebelumnya. Ya, ini saya hapus ya. Oke. Tolong yang penting Anda catat ya, yang belum paham juga Anda catat, nanti tanyakan kepada saya. Ya, why Anda itu harus bekerja dengan sistem Bapak Ibu. Ya, bekerja dengan sistem. Ya, BBS 100%. Yang pertama, ya, impian Anda akan terjaga. Ya, impian Anda pasti akan terjaga. Kenapa? Karena Anda terus menyirami, memupuk, ya, merawat tiap hari. Kenapa? Ya karena bekerja dengan sistem. Karena Anda melakukan 7 langkah sukses BBS setiap hari, Anda melakukan 5 kebiasaan core leader setiap hari. Itu artinya Anda itu ya menyirami, memupuk, merawat tiap hari. Ya, makanya impian Anda pasti terjaga. Yang kedua, semangat Anda pasti terjaga. Ya, semangat Anda sudah pasti terjaga. Karena apa? Ya karena Anda terus charger setiap hari. Jadi semangat Anda itu terus full charger. Ya, kenapa full charger? Ya karena Anda cas setiap hari. Ngecasnya itu apa? Dengan melakukan 7 langkah sukses setiap hari dan melakukan 5 kebiasaan core leader. Makanya semangat Anda itu full charger setiap hari. Justru orang-orang yang tidak bekerja dengan sistem, maka itu ibaratkan punya tanaman, nggak pernah disirami, nggak pernah dipupuk tiap hari. Ibaratkan baterai handphone itu nggak pernah di-charger setiap hari. Padahal sudah jelas-jelas impian itu perlu disirami, perlu dipupuk, perlu dijaga. Jelas-jelas yang namanya handphone itu kalau dipakai baterainya makin lama makin berkurang. Ya, dan Anda sudah tahu jawabannya gitu loh. Ya, jawabannya apa? Tanamannya harus disiram tiap hari, dipupuk hari ini terus-menerus, dijaga terus-menerus. Baterai semangat Anda harus di-charger terus tiap hari gitu loh. Nah, itu. Makanya Anda nggak usah nanti bertanya-tanya pada sponsor leader mentor Anda. Kenapa hari ini member saya keluar dari grup WhatsApp tim inti? Kenapa member saya keluar dari grup WhatsApp sukses 10 bulan? Nggak usah Anda tanya kepada sponsor. Anda sudah tahu jawabannya. Kenapa? Karena mereka tidak bekerja dengan sistem. Ingat, ini bisnis jaringan. Ingat, ini bisnis jaringan. Ya, bisnis jaringan itu apa? Fokusnya bangun aset, bangun jaringan, bangun aset, bangun jaringan. Generasi 1, generasi 2, generasi 20. Ya, bukan hari ini bukan bekerja untuk uang.
bukan bekerja untuk bonus atau komisi, bukan. Kalau Anda bekerja untuk uang, mending nggak usah join bisnis jaringan. Anda mending jualan sepatu, jualan nasi goreng, jualan baju, jualan kue, ya mending itu Bapak Ibu, mending jualan bakso. Kalau Anda itu fokus bekerja untuk uang, nggak perlu Anda join di bisnis jaringan seperti Cimo ini, nggak perlu, ya. Ya buat apa hari ini Anda join di bisnis jaringan? Kalau Anda hari ini fokusnya bekerja untuk uang, mending hari ini Anda jualan. Laku baju satu dapat duit, laku sepatu satu dapat duit, laku hari ini makanan satu bungkus dapat duit, ya. Mending itu Bapak Ibu kalau Anda bekerja untuk uang, gitu loh. Karena ingat ini bisnis jaringan Bapak Ibu, ini bisnis jaringan. Ya, bisnis jaringan itu ya kalau di buku cash flow kuadran itu masuknya ke kuadran 3, ya. Kuadran 3 yaitu apa? Independent business owner, termasuk apa? Ya, independent business owner, seorang IBO. Anda itu seorang IBO, ya. Business owner itu apa ciri-cirinya? Itu bekerja membangun sistem, bangun sistem. Mereka itu bekerja membangun aset. Karena mereka tahu bekerja membangun aset, mereka itu bekerja dengan sistem. Ya, kenapa? Anda seorang IBO, Anda seorang pengusaha, Bapak Ibu. Pengusaha itu ciri-cirinya apa? Bangun aset, bangun sistem, itulah pengusaha. Lah kalau bekerja untuk uang, itu namanya karyawan, itu namanya pedagang, ya. Ya, karyawan pedagang gitu loh. Jadi kalau Anda bekerja untuk uang, mending Anda jadi pedagang, bukan jadi pengusaha. Mending Anda dagang baju, dagang sepatu, dagang makanan, dagang minuman, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau Anda jadi pengusaha, maka fokusnya bangun aset, bangun sistem, gitu loh. Ya, itu. Nah, yang ketiga, ketika Anda bekerja dengan sistem apa? Ilmu Anda ini akan terus ya berkembang, ya. Ilmu Anda akan terus bertambah, ya. Jadi yang awalnya segede gelas jadi segede ember, jadi segede drum, segede kolam renang gitu. Ya, makanya pas saya katakan tadi di awal, yang namanya pengusaha sejati itu tidak ada yang namanya kata istilah berhenti belajar. Nggak ada itu istilah kata berhenti belajar itu nggak ada. Ya, jadi kalau Anda hari ini malas belajar selesai. Jadi yang namanya pengusaha itu nggak ada itu malas belajar itu nggak ada. Karena mereka tahu bahwa mereka tuh harus mengupgrade kapasitas mereka. Dia harus mengupgrade ilmunya gitu. Kenapa? Ya karena mereka tahu bahwa perubahan zaman, perubahan teknologi itu makin cepat gitu loh. Ya, perubahan teknologi akan merubah kebiasaan yang namanya manusia. Ya, itu yang mereka pahami, mereka sadari itu begitu. Ya, dulu ya zamannya belum ada handphone Android ya kan. Ya orang masih pakai apa itu warnet, ya wartel, ya kan telepon koin ya kan. Ya begitu sekarang sudah ada handphone Android, cara cara bangun bisnis juga beda gitu loh. Ya, apalagi nanti industri 5.0 sudah beda lagi nanti. Makanya kalau Anda tidak mau belajar, udah pasti siap-siap Anda akan terlempar dari persaingan, terlempar dari kompetisi gitu loh. Kenapa? Karena Anda tidak mau belajar. Ya, makanya yang terpenting pergeseran budaya. ya betul sekali ya. Anda harus sadar betul bahwa hari ini yang namanya orang itu sudah pegang handphone Android semua. Orang itu sudah bisa mengakses semuanya itu dari handphonenya karena mereka sudah punya kuota sehingga bisa pakai internetan ya di handphone mereka dan mereka bisa mengakses apapun dari handphone mereka. Ini harus Anda sadari Bapak Ibu. Pengguna internet di Indonesia sampai hari ini 2020 itu sudah 175 juta orang. Anda sadar Bapak Ibu, itu market Anda itu 175 juta orang. Nah, sekarang bagaimana mengolah 175 juta orang ini, itu kalau Anda nggak belajar ilmunya, selesai Bapak Ibu. Ya. Apalagi sekarang sudah sepegang handphone Android semua, 4G semua. Apalagi nanti berubah menjadi 5G, berubah menjadi industri 5.0. Lah kalau Anda tidak mau belajar terus jadi apa nanti? Ya, kalau Anda masih pemakai apa yang membangun bisnis memakai cara-cara tradisional, pakai cara-cara konvensional, selesai Anda. Ya, makanya apa? Di bisnis jaringan seperti Cimo sekarang, ya Anda harus pakai ilmu yang betul-betul apa ya, tidak seperti ilmu-ilmu di
konvensional marketing, tradisional marketing, jangan. Kalau Anda pakai tradisional marketing, selesai Anda. Anda harus pakai apa hari ini? Pemasaran yang sifatnya itu digital marketing gitu loh. Digital marketing. Makanya Anda harus belajar ilmu teknik digital marketing, Bapak. Yang kita ajarkan setiap hari Rabu sama Jumat kepada Anda semuanya gitu. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang betul-betul Anda harus pahami, Bapak Ibu. Yaitu apa? Membangun momentum. Ya, bagaimana momentum Anda itu terus berkembang. Berbicara momentum itu adalah berbicara duplikasi. Ya, Anda harus paham Bapak Ibu. Nyawanya bisnis jaringan itu ada di duplikasi. Ingat itu, Anda garis bawahi merah itu. Nyawanya bisnis Anda itu ada di duplikasi. Ya. Nah, nyawanya duplikasi, Bapak Ibu paham ya, setiap hari Senin kan saya jelasin tuh. Nyawanya duplikasi itu ada di pertemuan. Ya. Nyawanya pertemuan itu training sama privat. Makanya kalau Anda tidak hadir ke training sama privat BPS, ya, itu ibaratkan yang namanya baterai semangat Anda itu sudah berkurang 25% Bapak Ibu. Ya, itu harus Anda sadari Bapak Ibu. Ya, Anda terus nanti tidak hadir lagi di training privat kedua kalinya, itu Anda turun 25% lagi, tinggal 50% lagi Anda. Ya, terus ketiga kalinya Anda nggak datang, turun lagi, itu jadi cuma 25% semangat Anda, impian Anda. Anda nggak datang lagi 4 kali berturut-turut, selesai Anda. Udah pasti, ya saya pastikan Anda tidak akan kemana-mana di bisnis ini. Nggak akan kemana-mana. Anda pasti akan berhenti di bisnis ini. Kalau Anda membangun bisnis jaringannya itu seperti itu. Ya, Anda jarang training. Hari ini datang, besok nggak datang, besoknya nggak datang, besoknya datang lagi, besoknya nggak datang lagi, besok datang lagi. Lah, kalau Anda bangun bisnis jaringan seperti itu, Bapak Ibu, ya sekali lagi itu hanya buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang uang. Mending nggak usah. Ya, kecuali loh ya, kecuali ada alasan-alasan yang bisa kita terima. Dan itu pun Anda jujur. Yang pertama, Anda sakit. Kedua, ada keluarga Anda yang sakit. Ketiga, memori Anda kecil. Ya, sehingga Anda tidak bisa menginstal aplikasi Zoom. Keempat, ya, sinyal atau koneksi Anda jelek sehingga Anda tidak bisa hadir secara live. Ya. Yang kelima, ada pekerjaan ataupun hari ini hajatan yang nggak bisa ditinggalkan. Kalau tidak ada 5 alasan ini, maka Anda wajib hadir Bapak Ibu. Wajib hadir di training privat BBS Bapak Ibu. Kalau enggak, itu baterai semangat Anda itu berkurang 25% Bapak Ibu. Nah, terus nanti kalau Anda nggak datang lagi, itu berkurang lagi. Ya. Ingat loh ya, Anda ini leader, Anda ini core leader loh ya. Anda core leader loh. Anda yang akan jadi pemimpin loh. Anda ini akan pemimpin. Jadilah pemimpin terbaik yang bisa diikutin, dicontoh oleh tim Anda. Ya. Kenapa? Ingat loh, tim Anda itu gimana Anda? Kalau Anda mencontohkan contoh yang tidak terbaik, tidak mencontohkan, tidak bekerja dengan sistem, ya maka generasi 1, kedua, 3 terusnya juga tidak akan bekerja dengan sistem. Ya, makanya tadi saya lihat di grup 4 ya, kalau nggak salah tadi Pak Satrio ya sore tadi, jadilah apa tadi itu ya, leader terbaik ya kan. Karena apa? Karena dengan menjadi leader baik Anda akan dicontoh oleh ya generasi 1, generasi 2 Anda. Itu tadi saya ingat betul tadi ya. Itu betul-betul Ya, kalau Pak. kita mencatat seperti itu keren itu. Ya, makanya selamat ya buat Pak Satrio. Makanya wajar kalau Ya, Pak. beliau hari ini bisa menjadi top sponsoring ya karena beliau mengerti betul bahwa untuk menjadi leader yang luar biasa itu harus menjadi leader terbaik. Leader terbaik itu apa? Ya bekerja on system. Ya, on system, melakukan 7 langkah sukses 100%. Melakukan hari ini 5 kebiasaan core leader. Seperti itu. Karena pahami Bapak Ibu, duplikasi, ingat duplikasi. Duplikasi loh ya. Anda hari ini kalau nggak paham ini, selesai Bapak Ibu. Ya. Duplikasi itu apa sih? Anda itu bekerja dengan sistem, ya, bekerja dengan sistem. Maka ya tim Anda itu akan mencontoh Anda, walaupun tidak semuanya, tapi Anda akan menemukan orang-orang yang akan seperti Anda.
yang siap bekerja sama dengan Anda, yang siap berpartner, yang layak jadi partner Anda. Anda ini kan lagi mencari partner yang layak kan? Anda lagi mencari teamwork yang memang layak bekerja dengan Anda. Jadi karena Anda itu on system, Anda akan mencari teamwork yang memang layak bekerja dengan Anda. Makanya Anda funneling, makanya Anda seleksi, makanya Anda filtering supaya Anda ketemu orang-orang yang layak, yang memang layak bekerja dengan Anda. Karena apa? Anda ini leader. Anda ini core leader, Anda itu elang, maka Anda akan mencari elang-elang seperti Anda gitu loh. Ya, maka Anda akan menemukan generasi satu yang hari ini on system juga, ya. Generasi dua yang on system juga gitu loh. Ya. Generasi tiga yang on system juga dan seterusnya sampai generasi 20. Gitu. Ya. Nah, itu yang namanya duplikasi. Ini namanya duplikasi Bapak Ibu. Kalau Anda nggak paham ini, selesai Bapak Ibu. Karena efeknya ketika duplikasi ini nggak berjalan, maka multiplikasi itu udah pasti macet. Multiplikasi pasti macet. Multiplikasi macet, leverage pasti macet. Ya, leverage itu apa? Bonus Anda. Leverage itu komisi. Ya, atau sederhananya itu komisi. Kalau multiplikasi itu pertumbuhan jaringan. Ya, jadi multiplikasi itu apa? Multiplikasi itu ya ini ya generasi satu Anda ketemu 2 elang ya itu multiplikasi ini 2 elang ya terus generasi 2 Anda ketemu 4 elang ya terus nanti generasi 3 Anda ketemu 8 elang gitu loh. Nah ini namanya multiplikasi. Anda nggak akan mungkin bisa membangun pipa 1, pipa 2, pipa 3 seperti ini kalau Anda tidak bekerja dengan sistem. Tidak akan mungkin bisa Anda. Ya, jadi sekali lagi, ini manfaat kenapa Anda harus bekerja dengan sistem. Ya, jadi 2 elang, 4 elang, 8 elang itu efek dari mana sih? Efek karena duplikasi berjalan. Duplikasi berjalan kenapa? Karena Anda bekerja dengan sistem. Kalau Anda tidak bekerja dengan sistem, maka duplikasi pasti akan macet. Pasti akan macet. Pasti 1000% akan macet di generasi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, ini harus Anda sadari Bapak Ibu. Ya, ingat ini bisnis jaringan, ini membangun aset. Nyawanya aset itu ada di sistem. Nyawanya sistem itu ada di duplikasi. Ya. Saya ulangi, nyawanya aset, nyawanya bisnis jaringan itu ada di sistem. Ya. Nah, ada di 7 langkah sukses BBS sama 5 kebiasaan core leader itu nyawanya di situ. Nah, nyawanya sistem itu sendiri itu ada di duplikasi. Ya, jadi aset itu tergantung Anda bekerja dengan sistem atau tidak. Kalau Anda bekerja dengan sistem, maka ya itulah yang akan membuat duplikasi itu akan muncul, akan melahirkan duplikasi. Duplikasi akan melahirkan multiplikasi. Multiplikasi akan melahirkan yang namanya leverage. Gitu loh. Ya. Nah, ini kalau diterus-terusin kan nanti sampai 16 elang ya kan, 32 elang, 64 elang, ya 128 elang, ya 256 elang dan seterusnya sampai generasi 20 itu akan ada 1 juta elang. Ya, kalau di total sama dengan 2 juta elang gitu loh. Totalnya 2 juta elang. Kenapa Anda bisa membangun 2 juta elang? Ya karena Anda membangun duplikasi. Kenapa Anda mudah membangun duplikasi? Karena Anda bekerja dengan sistem. Ya. Jadi leverage itu akan bermasalah ketika multiplikasi bermasalah. Multiplikasi bermasalah kenapa? Karena duplikasi bermasalah. Duplikasi bermasalah kenapa? Karena Anda tidak bekerja dengan sistem. Karena Anda tidak bekerja dengan sistem. Ya. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi untuk menaklukkan 2 juta elang itu mudah, mudah sekali. Mudah. Ya gampang banget. Kalau Anda bekerja dengan sistem. Justru kalau Anda tidak bekerja dengan sistem, itu Anda akan mengalami kesulitan. Anda akan berdarah-darah, Bapak Ibu. Bahkan tidak akan mungkin Anda bisa membangun generasi 1, generasi 2, generasi 3. Anda tidak akan mungkin bisa membangun pipa 1, pipa 2, pipa 3. Ya. Itu yang harus Anda sadari betul Bapak Ibu. Ya, ini yang harus Anda pahami, ya. Nah, manfaat kelima kenapa Anda harus bekerja dengan sistem? Ya, ini. Anda akan mudah membangun kelebaran. Anda akan mudah bisa ngajak sebanyak-banyaknya
mitra baru. Ya. Jadi orang-orang yang bekerja dengan sistem itu sudah pasti kita pastikan itu akan bisa mudah bangun kelebaran, bisa bangun generasi satu sebanyak-banyaknya seperti leader-leader Anda, ya, seperti hari ini top-top leader Anda pasti bisa bangun 20, bisa bangun 30, bisa bangun 40, bisa bangun 50, bisa bangun 60, bisa bangun 70, ya. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi membangun hari ini 20-30 itu mudah Bapak Ibu, mudah. Ya, sekali lagi kalau hanya sekedar hanya sekedar bangun 20-30 mah gampang sekali Bapak Ibu, mudah sekali. Jadi teknik digital marketing yang kita ajarkan kepada Anda hari Rabu, hari Jumat, itu sekali lagi sudah menjadi garansi buat Anda untuk bisa membuat kelebaran sebanyak-banyaknya, bisa membangun generasi satu sebanyak-banyaknya, ya. Coba Anda tanya hari ini kepada leader-leader Anda yang hari ini ya top sponsoring ya, di situ ada Pak Satrio ya yang sekarang top sponsoring yang pertama sudah mencapai 90 ya. Kalau nggak salah sudah 90 ya Pak Satrio ya. Halo Pak, malam Pak Satrio. Sudah berapa yang sudah disponsori Pak Satrio? Halo Ya Pak. kurang lebih ya Pak segitu Pak. Kurang lebih segitu Pak. 90 ya. Iya Pak, iya Pak. Ya 90. Terus kalau nggak salah nomor 2 kalau nggak salah Bu Nur Aini 60 berapa? 65 kalau nggak salah. Ya tadi saya belum lihat member area. 69 Pak. 69 ya. Oh ya 69. Ya. Kapan giliran saya bisa ngejar juga Pak ya? Bisa. Yang terpenting Bapak Ibu fokus bekerja dengan sistem. Maka otomatis Bismillah Pak Tuti. ya Anda akan membangun kelebaran. Pokoknya siapapun Anda kalau bekerja dengan sistem ya itu udah pasti kita garansi Anda itu bisa ngajak 20, 30, ya 40, 50, 60, 70 bahkan ratusan Bapak Ibu. Nah itu kan sudah teruji, bukan 1-2 orang yang membuktikan loh. Ini hampir ya banyak orang yang sudah membuktikan teknik digital marketing yang kita ajarkan setiap hari Rabu, Jumat, itu bisa membangun 20-30. Lah kalau semuanya mengerti ini, betapa mudahnya gitu loh bangun bisnis ini. Nah yang jadi masalah itu sekali lagi karena Anda tidak bekerja dengan sistem atau mitra Anda itu tidak bekerja dengan sistem. Karena kalau tidak bekerja dengan sistem, otomatis tidak bisa membangun kelebaran. Kenapa nggak bisa membangun kelebaran? Lah karena impiannya nggak terjaga, semangatnya nggak terjaga, ilmunya nggak nambah-nambah, momentumnya duplikasi macet, multiplikasi macet, leverage macet. Lah gimana membangun kelebaran? Ya, gimana bisa ngajak sebanyak-banyaknya? Wong tidak bekerja dengan sistem. Ya, nah ini pahami betul-betul ini Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya arahkan semua tim Anda kalau betul-betul mau selamat sampai garis finish, itu harus bekerja dengan sistem 100%. Bekerja dengan sistem 100%. Artinya apa? Melakukan 7 langkah sukses BBS 100%. Ya, ini. Ya coba Anda lihat ya, itu di member area itu kan baru 20 orang Bapak Ibu. Di luar itu kan masih banyak orang yang bisa ngajak 10, 15, ya 25 kan masih banyak itu. Ya. Jadi teknik digital marketing itu kalau ya mohon maaf gitu kasar kata kalau ngajak di bawah 10 itu merem gitu loh, merem kalau ngajak di bawah 10 itu ya, karena teknik digital marketing yang kita ciptakan ya buat Anda yang kita ajarkan setiap hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat itu memang untuk supaya Anda itu bisa ngajak 20, 30, 40, 60 gitu ya. Ini yang harus Anda pahami. Kenapa Anda harus bekerja dengan sistem 5 ini yang harus Anda pahami Ibu, dan ini sampaikan kepada core leader Anda. Kalau sudah jadi core leader, ya sekali lagi nih, kalau Anda sudah jadi core leader, tingkatkan mental Anda itu harus sebagai core leader yang betul core leader gitu loh. Sikap dan action Anda itu harus mencerminkan sebagai core leader. Ya, tampilkan sikap, action Anda itu seperti seorang elang gitu loh. Ya. Ya, betul-betul punya inisiatif yang sangat tinggi, punya kemandirian yang sangat tinggi ya. Tidak bergantung sama sponsor, leader, sama membernya ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah tahu bahwa semuanya itu sudah ada caranya, sudah tahu ilmunya. Ya, kalau membangun kelebaran, pelajari rekaman hari Rabu, hari Jumat.
Ya, kalau pengen tahu marketing plan tentang sistem BBS hari Senin. Kalau mau tahu project bisnisnya hari Senin kan gitu loh. Kalau pengen membangun duplikasi ya core leader hari Minggu kan gitu loh. Ya, itu kan sudah ada jalurnya masing-masing gitu loh. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke, itu poin 2. Jadi ciri-ciri orang yang bekerja membangun aset itu ciri-cirinya itu dia bekerja dengan sistem 100%, yaitu poin 2. Nah, sekarang kita masuk ke poin 3. Ya, poin 3 ini yang paling menentukan, ya. Ya, poin 3 ya sekali lagi. Ya, kalau Anda tidak menjalankan poin 3 ini, poin 1, poin 2 itu menjadi percuma. Ya, sekali lagi. Poin 1, poin 2 ini menjadi sia-sia kalau Anda tidak melakukan poin 3. Ya, poin 3 itu apa? Seorang core leader yang betul-betul aktif ya, itu fokusnya ya mengamankan yang namanya program harian. Program harian. Jadi yang namanya core leader itu betul-betul bagaimana memenangkan pertempuran tiap hari. Jadi core leader itu tiap hari itu bertempur. Nah, jadi pertempuran besar, pertempuran 10 bulan itu dipecah-pecah jadi pertempuran harian. Nah, sekarang bagaimana Anda itu memenangkan pertempuran harian Anda supaya Anda bisa memenangkan pertempuran 10 bulan, 12 bulan, maksimal 20 bulan. Jadi pertempuran 10-12 bulan itu tergantung pertempuran harian Anda. Ya. Kalau Anda hari ini tidak menyadari ini, maka Anda akan kalah terus tiap hari. Anda tidak akan pernah memenangkan pertempuran tiap hari Anda. Nah, kalau Anda tidak memenangkan pertempuran harian Anda, maka nih udah pasti Anda tidak akan bisa memenangkan pertempuran mingguan. Ya, pertempuran mingguan Anda tidak bisa menangkan, udah otomatis pertempuran bulanan pasti Anda kalah. Ya, udah otomatis pertempuran 10 sampai 12 bulan pasti kalah juga gitu. Ya karena apa? Karena Anda tidak mengamankan pertempuran harian Anda supaya Anda menang gitu loh. Ya. Nah nih, jadi betul-betul yang namanya core leader itu punya moto. Bagaimana ya hari ini itu lebih baik dari kemarin. Ini moto nggak main-main ini. Ya kalau ini Anda anggap main-main ya selesai. Anda nggak akan kemana-mana di bisnis ini. Jadi ini tuh harus betul-betul mencerminkan sikap action Anda tiap hari gitu loh. Bahwa Anda itu betul-betul ingin memenangkan pertempuran harian Anda. Nah kalau pertempuran harian aja Anda nggak menangkan, Anda nggak bisa kalahkan, lah gimana Anda bisa memenangkan pertempuran mingguan? Gimana Anda bisa memenangkan pertempuran bulanan? Pertempuran hari ini 10 sampai 12 bulan. Lah kalau pertempuran yang sifatnya kecil-kecil harian aja Anda nggak bisa kalahkan. Makanya Pak, moto ini menjadi pegangan prinsip Anda tiap hari. Ya dalam hal apapun sebetulnya, bukan hanya di bisnis ya, dalam kehidupan ya secara menyeluruh ya itu pun juga Anda harus punya prinsip ini Bapak Ibu. Bagaimana Anda menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik setiap harinya gitu loh. Ya. Nah, sekarang program harian apa yang harus Anda menamkan? Pertempuran harian apa yang harus Anda kalahkan? Yang harus Anda menangkan Bapak Ibu? Yang pertama, kalau Anda kalah di pertempuran nomor 1, maka Anda dipastikan akan sulit sekali memenangkan pertempuran nomor 2 sampai nomor 7. Ya. Anda pahami ini Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda tidak bisa memenangkan pertempuran nomor 1 ini, sulit sekali Anda bisa memenangkan pertempuran nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Ya. Yang pertempuran nomor 1 apa? Anda harus membangun minimal itu 10 uang market tiap hari. Uang market tiap hari. Ini kalau nggak Anda benar-benar amankan tiap hari, Bapak Ibu, selesai. Anda nggak akan mungkin bisa memenangkan pertempuran nomor 2. Pertempuran nomor 2 nggak bisa Anda kalahkan, Anda akan sulit sekali mengalahkan pertempuran nomor 3. Ya.
Jadi ada 7 poin yang harus Anda menangkan setiap hari. Ya. Jadi pertempuran harian ini ada 7 poin. Ada 7 poin pertempuran tiap hari yang harus Anda menangkan tiap hari. Enggak Anda menangkan, aduh, sulit sekali Anda bisa memenangkan pertempuran mingguan, Bapak Ibu. Sulit sekali. Ya, makanya Pak, nomor 1 ini segala-galanya. Ya, makanya Pak di sini Anda jangan males untuk belajar 11 teknik BBS yang sudah saya kirim tadi pagi kepada Anda. Ya. 11 teknik BBS inilah yang akan memastikan itu Anda itu mudah membangun 10 market tiap hari. Gitu loh. Nah, kalau Anda tidak mau belajar, ya, tidak mau mempraktekannya, nggak mau berlatih, nah bagaimana Anda bisa membangun 10 market tiap hari? Gitu loh. Karena apa? Sekali lagi Bapak Ibu, ya, sekali lagi saya tekankan kepada Anda kalau Anda betul-betul ingin sukses di Cimo ini, Anda ingin selamat sampai garis finish, amankan nomor 1 ini Bapak Ibu. Pelajari 11 teknik BBS yang sudah kita ajarkan hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat. Anda ulangi rekamannya terus, ulangi terus. Yang nggak jelas konsultasikan ke saya. Teknik berapa yang Anda belum paham? Ya. Di situ ada 10 teknik gratisan. Ada 10 teknik gratisan. Ada 1 teknik berbayar. Anda kuasai betul-betul ini Bapak Ibu. Yang belum paham, Anda konsultasi ke saya. Jangan segan-segan untuk konsultasi ke saya kalau Anda nggak paham. Teknik 1, itu Anda harus paham bagaimana promosi ke grup Facebook. Anda harus paham. Yang kedua, Anda harus paham bagaimana promosi ke marketplace Facebook. Ya, yang ketiga, Anda harus paham bagaimana hari ini promosi ke 50 nomor WhatsApp tiap hari. Yang keempat, bagaimana Anda bisa like, comment, chat 25 teman Facebook tiap hari. Ya. Anda harus paham bagaimana bikin kolam ikan grup Facebook. Ya. Kolam ikan grup Facebook. Fanpage Facebook. Ya. Terus status Facebook. Terus Instagram. Ya, ini harus Anda kuasai Bapak Ibu. Ya. Terus apa? Bangun 100 agen PPOB. Terus presentasi 2 orang di offline. Ya, 2 orang di offline tiap hari. Ya. Nah, kalau Anda tidak menguasai ini Bapak Ibu, ya, ini sangat fatal efeknya. Sangat fatal efeknya Bapak Ibu. Ya, yang terakhir apa? Yaitu promosi ya grup Facebook berbayar. Grup Facebook berbayar di grup Facebook Peluang Usaha atau Bisnis, ya. Ini kan 11 teknik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kurang 1 ya ini ya. Grup Facebook, marketplace, nomor WhatsApp, teman Facebook, grup Facebook, fanpage, status, Instagram, bangun, terus 2 orang di offline. Ya, terus grup Facebook berbayar. Ada yang kurang nggak ya ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas ya 11. Tadi ada yang kelewat ya. 11 ini. Nah, tolong mulai besok ya, yang nggak paham teknik keberapa ini? Teknik ke-1, teknik kedua, teknik ketiga, teknik keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anda tanyakan ke saya, Bapak Ibu. Supaya Anda cepat segera bisa menguasai teknik itu. Supaya Anda segera bisa mempraktekkan teknik itu dan Anda bisa mengamankan 10 market tiap hari gitu. Dan tolong sekali lagi jangan nih, saya selalu melihat Anda itu terlalu fokus di grup Facebook. Anda terlalu fokusnya ini nih di teknik pertama ini, di grup Facebook ini nih. Padahal yang harus Anda lakukan itu lakukan 11-11-nya tiap hari. Lakukan 11-11-nya tiap hari. Untuk apa? Untuk mengamankan 10 market tiap hari ini. Daripada Anda hari ini kurang dari 10, mending lebih dari 10. Sekalipun mungkin dalam tanda kutip, nanti dalam hal mengolahnya Anda kewalahan gitu loh. Ya. Mending kewalahan daripada Anda kurang dari 10 Bapak Ibu. Kenapa? Ketika Anda tidak bisa mengamankan nomor 1 ini, maka Anda tidak akan mungkin bisa mengamankan pertempuran nomor 2.
pertempuran nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7 gitu. Ya. Jadi tolong sekali lagi saya ulangi, siapapun Anda yang nggak paham teknik ini, mau teknik pertama, teknik kedua, teknik pertama, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Anda segera konsultasi ke saya, jangan ditunda-tunda. Jangan hanya tiap hari itu cuma 2 atau 3 teknik Bapak Ibu. Ya, jangan 2 atau 3 atau 4 teknik. Lakukan 11-11-nya tiap hari. Kalau perlu 11-11-nya tiap hari, Anda lakukan semuanya 11-11-nya. Ya, Kalau apa? Untuk memastikan Anda itu dapat 10 uang market tiap hari, Bapak Ibu. Ya. Lebih baik Anda kewalahan daripada Anda kurang dari 10. Ya, lebih baik Anda kewalahan. Ya. Karena kalau sudah di atas 10 udah pasti Anda kewalahan persentasinya nanti, ya. Oke, sekali lagi Anda lihat rekaman dari Rabu hari Jumat supaya Anda paham 11 teknik ini, ya. Oke, saya akan masuk ke poin 2, pertempuran nomor 2 harus Anda menangkan tiap hari. Ini saya hapus ya. Oke, nomor 2. Pertempuran nomor 2 yang harus Anda menangkan. Harus Anda menangkan. Apa? Anda harus bangun presentasi minimal loh ya, nggak boleh kurang 5 uang market tiap hari. Ya, nih sekali lagi ya, kalau Anda nomor 1 tadi sudah 10 uang market tiap hari, maka nomor 2 itu gampang banget gitu loh. Nomor 2 itu udah pasti lewat gitu loh. Nomor 2 pasti kecil gitu loh. Nomor 2 itu udah pasti, nggak usah saya tanya, pasti Anda presentasi 5 uang market tiap hari. Ya, cuma penekanan saya kepada Anda di poin presentasi ini adalah apa? 1, Anda wajib pakai cara presentasi BBS. Ya, yang ada di bank data cara presentasi BBS. Ya. Sehingga Anda tinggal copy paste. Ya, Anda tinggal copy paste. Ya. Karena kalau Anda tidak pakai cara presentasi BBS, maka yang terjadi Anda akan kesulitan sendiri Bapak Ibu. Anda akan kebingungan sendiri mengolah uang market Anda. Ya, karena presentasi BBS ini kita buat untuk memfunneling, untuk memfilter, untuk menyaring mana yang harus Anda lanjutkan presentasi, mana yang harus Anda hentikan presentasi gitu loh. Mana yang harus Anda stop, mana yang harus Anda lanjutkan gitu loh. Nah, itulah cara presentasi BBS gitu loh. Ya. Mana yang harus Anda stop, mana harus Anda lanjutkan. Ya, nanti ketika Anda presentasi, Anda akan ketemu 3 tipe orang ini. Apa 3 tipe orang itu? Yang pertama, ya, Anda akan ketemu orang yang minat. Yang kedua, Anda akan ketemu orang yang macet. Yang ketiga, Anda akan ketemu orang yang ribet atau rewel atau rese atau apa ya? Ribet, rewel, rese apalagi. Ya. Udah pasti Anda akan ketemu 3 tipe orang ini. Ya. Jadi cara presentasi BBS itu akan memilah, akan menyaring, akan memfilter menjadi 3 kelompok tipe orang ini. Jadi kalau Anda nggak pakai cara presentasi BBS, itu Anda akan kesulitan untuk memilah mana yang harus Anda stop, mana harus Anda lanjutkan. Ya. Nah, mana yang harus Anda stop? Yang harus Anda stop itu yang ini. Ya. Ini Anda stop. Yang ribet rewel ini. Langsung hentikan. Ganti uang market kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ciri-ciri orang yang ribet, yang rewel, itu apa? Selalu bertanya dan selalu bertanya. Itu ribet rewel. Jadi baru di awal presentasi, baru Assalamualaikum, salam kenal, sudah nanya cara kerjanya bagaimana. Ya, nanti dijelasin bla bla bla, nanya lagi, sudah dapat bonus berapa kamu? Ya, ya kan, terus nanya lagi, ya kan, buktinya mana, ya kan? Nah yang kayak gini-gini nih, kalau Anda ladenin, itulah yang membuat Anda itu jadi buang-buang waktu, buang-buang energi, karena pas 1000% orang-orang seperti ini tuh nggak akan join. Biasanya yang kayak gini-gini tuh pemain MLM, biasanya itu pemain jaringan. Kalau yang nanyanya super ribet ya ini. Jadi cara presentasi BBS itu akan men-screening dari awal, mana yang harus Anda stop, mana yang harus Anda lanjutkan. Yang harus Anda lanjutkan itu siapa? Orang yang minat ini. Biasanya apa? Dia itu ngikutin alur
cara presentasi BBS. Ciri-cirinya itu dia ngikutin alur cara presentasi BBS. Ya. Nah, yang ribet rewel ini dia tidak ngikutin alur cara presentasi BBS gitu loh. Kenapa tidak ngikutin alur? Yaitu tadi, Anda jelasin ini, dia nanya apa. Bapak Ibu jelasin ini, nanya apa lagi. Bapak Ibu jelasin, nanya apa lagi gitu loh. Sehingga ketika Anda nanti ketika presentasi, dia banyak nanya, apa yang harus Anda lakukan Bapak Ibu? Tolong Anda catat ini. Ketika Anda banyak pertanyaan, ketika presentasi, apa yang harus Anda lakukan? Anda jawab seperti ini. Ya, Anda catat ya. Saya akan pelan-pelan. Ya. Oke, baik Pak. Baik Bu, namanya Pak Joko misalkan Bu Siti. Baik Pak Joko, baik Bu Siti, ya. Saya ya kan akan jelaskan ya di presentasi selanjutnya, di sharing saya selanjutnya. Ya. Ya, atau Anda kalau mau lebih halus lagi, terima kasih Pak Joko, terima kasih Bu Siti. Nanti saya akan jelaskan, saya akan sharingkan di presentasi saya selanjutnya ya Pak. Di sharing saya selanjutnya ya Bu. Nah, itu lebih halus. Nah, habis itu Anda tarik lagi ke alur cara presentasi BBS. Nah, itu cara memainkan teknik funneling itu begitu. Ya. Memainkan teknik menyaring itu begitu Bapak Ibu. Nah, begitu Anda tarik ke alur cara presentasi BBS tidak mengikuti alur, maka disitulah yang kita sebut sebagai ribet, rewel, resek. Karena dia tidak ngikutin alur cara presentasi BBS. Nah, begitu ngikutin alur, maka Anda lanjutkan sesuai dengan alur cara presentasi BBS dari Assalamualaikum sampai nanti ucapin selamat. Jadi cara presentasi BBS itu adalah alur sebuah presentasi seperti kayak dialog antara Anda sama prospek uang market Anda dari Assalamualaikum, salam kenal, gali impian, bla 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 bla, sampai nanti Anda ucapkan selamat ketika mereka memutuskan minat ya untuk join di bisnis ini gitu. Nah, yang macet itu gimana, Pak? Ya, yang macet ini 50-50, Bapak Ibu. Ya, 50-50. Ya, macet ini 50-50. Ada kemungkinan 50% join, ada 50% kemungkinan menolak. Ada 50% kemungkinan masih bisa dipresentasi, ada 50% kemungkinan sudah tidak bisa dipresentasi lagi. Makanya yang macet-macet ini Anda masukkan ke grup WhatsApp ya, Project Lan Baris Cimo, Anda ngolahnya di sana gitu loh. Baris Cimo dan PPOB. Udah langsung masukkan ke sini. Lah yang minat-minat ini ya kalau minat belum transfer masukkan ke seperti BBS. Ya, grup WhatsApp seperti BBS. Ya, kalau yang macet masukkan ke siaran baru ini. Ya, kalau yang macet ini Anda masukkan ke siaran baru. Jadi yang ini nih yang kayak gini-gini itu Anda harus cekatan gitu. Anda harus refleks, Anda harus secara otomatis ketika Anda presentasi, Bapak Ibu ketemu orang-orang yang tidak ngikutin alur cara presentasi BBS, langsung hentikan, langsung masukin siaran baru. Bapak Ibu presentasi kok nggak jawab-jawab, kok nggak ngerespon, langsung otomatis masukin ke grup WhatsApp Project Line Baris Cimo PPOB. Terus kok dia minat, kok dia ngikutin alur cara presentasi BBS dari Assalamualaikum, bla 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 bla, ngikutin terus alurnya, ngikutin alur terusnya, sampai nanti Anda ucapin selamat. Dan ketika dia hari ini belum transfer, masukkan ke grup WhatsApp seperti BBS. Tapi begitu dia transfer, langsung masukkan ke grup WhatsApp tim inti Cimo Nasional. Ya, kalau sudah transfer ya masukkan ke grup WhatsApp tim inti Cimo Nasional gitu loh. Itu ya Bapak Ibu. Jadi Anda itu nanti ketika presentasi ini itu sekali lagi jangan pakai baper-baperan. Anda di sini harus pakai teknik digital marketing. Harus pakai logika. Ya, jangan pakai perasaan di sini. Anda sudah dikasih tahu sama saya. Ya, sudah dikasih tahu sama saya bahwa ketika Anda presentasi akan ketemu 3 tipe orang ini. Ada yang minat, ada yang macet, ada yang ribet. Kalau ribet, rewel, Anda nggak usah bingung. Langsung hentikan, ganti uang market kedua, ketiga, keempat. Ya kan, Anda itu kan tadi punya 10 uang market kan. Kenapa harus bingung? Ya, kenapa Anda harus down? Kenapa Anda harus turun semangat Anda? Kan Anda masih punya stok uang market banyak gitu loh.
Ya udah langsung masuk ke wah market kedua, wah market ketiga, keempat, dan seterusnya gitu loh. Nggak usah dipikirin gitu loh. Ya, Anda nih harus bergerak cepat Bapak Ibu. Di luar sana masih banyak elang-elang yang harus Anda gali. Masih banyak elang-elang core leader aktif yang harus segera Anda temukan gitu loh. Jangan waktu Anda itu habis untuk ngurusin orang-orang yang ribet rewel ini gitu. Begitu nggak respon, macet, langsung masukkan grup WhatsApp iklan baris Simo BBOW. Oh, begitu dia minat tapi belum transfer, masukkan seperti BBS. Ya, ini begitu transfer langsung masukkan grup WhatsApp tim inti Cimo Nasional. Nggak usah bingung-bingung, nggak usah hari ini banyak nanya, langsung ikutin arahannya. Ya, sampai sini saya harap Anda paham di poin nomor 2 ini. Yang penting Anda lakukan presentasi 5 wah market tiap hari. Mau yes atau no itu nomor 2 juta. Mau join, mau nolak itu nomor 2 juta. Mau negatif, mau positif itu nomor 2 juta. Nggak penting. Sekali lagi, ketika Anda presentasi, Anda tidak boleh mikirin siapa yang yes, siapa yang nolak. Siapa yang join, siapa yang menolak. Siapa yang gabung, siapa yang tidak gabung. Siapa yang positif atau negatif itu nggak penting. Begitu Anda bergeser ke reaksi prospek, ke respon prospek, selesai Anda. Itu berarti Anda sudah pakai perasaan. Anda akan turun semangat, Anda akan kehilangan ritme Anda akan kehilangan banyak energi ketika Anda fokusnya ini sudah masuk ke respon reaksi prospek. Padahal teknik digital marketing itu sekali lagi tidak pernah mengenal reaksi prospek atau respon prospek, nggak dikenal sama sekali. Yang dikenal itu Bapak Ibu bangun 10 wah market nggak tiap hari. Bapak Ibu bangun presentasi 5 wah market nggak tiap hari. Mau yes mau no itu nggak penting, nggak pernah dilihat teknik digital marketing. Karena apapun jawabannya, mau yes atau no, Anda tetap sukses 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Mau gabung, mau menolak, Pak Ibu tetap sukses. Mau positif, mau negatif, Pak Ibu tetap sukses. Mau hari ini menghina Anda atau enggak, tetap sukses. Mau melecehkan Anda tetap sukses. Mau Anda dianggap penipu atau enggak, Anda tetap sukses. Itu loh. Makanya nggak penting. Dari start promosi, presentasi follow up, itu Anda jangan fokus ke reaksi prospek sekali lagi. Mau sekasar apapun, seliar apapun tuh nggak penting Bapak Ibu. Ya, yang penting Anda lakukan 11 teknik BBS tadi gitu loh. Nggak usah Anda pikirin mau dia komen kayak apapun, seliar apapun, nggak penting. Tugas Anda itu menyaring, tugas Anda itu memfilter, menyeleksi. Anda ini kan cari elang, Anda ini cari partner, Anda nyari teamwork yang sesuai dengan Anda. Anda bukan mencari ayam, bukan mencari ayam. Ya, itu. Makanya Pak, Anda harus tinggalkan orang-orang seperti itu. Enggak usah digubris, enggak usah dipikirin. Langsung bergerak ke depan cepat. Langsung lakukan, besok promosi lagi, besok presentasi lagi. Udah gitu aja. Energi Anda tuh fokuskan ke sana, enggak usah mikirin reaksi respon mereka waktu promosi, reaksi mereka waktu presentasi, reaksi respon mereka mau follow up. Itu enggak penting nomor 2 juta sekali lagi. Ya, akan banyak kehabisan energi kalau Anda sudah bergeser ke respon prospek. Ya. Ini ya di poin 2 ini tolong perhatikan betul-betul yang saya terangkan barusan. Cara presentasi BBS ya, 3 tipe dan teknik digital marketing itu tidak pernah mengenal respon prospek. Dan kolam-kolam mana saja yang harus Anda hari ini siapkan untuk memasukkan 3 tipe orang ini. Yang minat, yang macet, ribet itu masuk kolam mana ya. Anda harus paham di sini. Oke, kita masuk ke pertempuran ketiga. Ya, tolong yang penting Anda catat ya. Kalau yang belum jelas Anda nanti catat juga tanyakan ke saya. Ya, oke kita masuk ke pertempuran ketiga. Apa? Anda harus follow up orang-orang yang minat tapi belum transfer. Ya, ini. Jadi orang-orang yang orang-orang yang minat tapi belum transfer, ini Anda harus follow up. Nah, penekanan saya di sini kepada Anda adalah apa? Anda harus follow up itu hari kedua sampai hari kelima gitu loh. Ini hari kedua sampai hari kelima. Hari pertama kan ada presentasi. Hari pertama kan presentasi. Nah, start hari kedua, hari ketiga, 4, 5 itu wajib Anda follow up Bapak Ibu. Kalau nggak Anda follow up, orang-orang yang minat tapi belum transfer ini, maka kita pastikan sampai kapanpun dia nggak akan pernah transfer.
kalau Anda nggak follow up Bapak Ibu. Karena apa? 2 kali 24 jam, orang itu biasanya sudah lupa kalau dia punya janji mau transfer. Jadi kekuatan daya ingat mereka itu cuma 2 kali 24 jam. Makanya kenapa Anda harus follow up hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima. Ya, sekali lagi jangan fokus ke respon. Walaupun misalkan hari kelima mereka belum transfer, nggak usah dipikirin. Yang penting Anda follow up hari kedua, kelima. Ya, ini. Ya, terus ya follow up terbaik itu adalah selain Japri itu ada telepon. Penekanan saya di sini, Anda telepon. Ya, telepon secara one on one. Ya. Jadi selain Anda Japri, ya Anda chat secara personal, Anda telepon gitu loh. Kenapa? Beda antara Anda Japri saja sama Anda Japri plus telepon, beda reaksinya. Kenapa? Ketika Anda telepon, itu Anda bisa menyalurkan energi antusias semangat Anda kepada orang-orang yang minat tapi belum transfer ini, dan Anda posturnya lebih bagus, lebih meningkat. Anda lebih dipercaya sama prospek-prospek Anda ketika Anda telepon gitu loh. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, penekanan saya di follow up itu Anda harus follow up hari kedua sampai kelima. Japri atau telepon one on one. Pakai cara follow up BBS. Jangan pakai cara follow up sendiri-sendiri, pakai cara follow up BBS yang ada di bank data cara follow up BBS. Anda tinggal copy paste. Ya. Anda tinggal copy paste. Ya, nggak usah ngetak-ngetik lagi gitu loh. Kalau sudah disuruh copy paste, nggak usah ngetak-ngetik lagi, tinggal copy paste aja dari bank data cara follow up di Telegram ke WhatsApp orang-orang yang minat tapi belum transfer ini, ya. Ini. Nah, ketika mereka belum transfer sampai hari kelima, apa harus Anda lakukan? Arahkan mereka untuk jadi agen PPOB. Ya. Nih, arahkan jadi agen PPOB, Bapak Ibu, ya. Nah, ketika mereka nggak mau jadi agen PPOB, ya sudah, ya Bapak Ibu olah di Super Team BBS. Kalau mereka keluar dari Super Team BBS, udah olah ke siaran baru gitu loh. Jadi kalau mereka sampai hari kelima belum transfer, ya olah setiap hari di grup gitu loh. Olah terus di setiap hari di grup ya. Nanti nanti ada kasus-kasus yang sering saya lihat itu siapa ya? Bunda Nur Aini sama Bu Nuri gitu kalau salah. Ada yang 2 bulan transfer, ada yang sebulan transfer, ada yang ya itu sering-seringnya seperti itu kalau nggak salah Bunda Nuri sama Bunda Nur Aini dia yang sering-sering informasikan ke saya seperti itu. Betul nggak Bunda Nur Aini yang 2 bulan baru transfer, 1 bulan baru transfer? Betul nggak Bunda Nuri? Halo Bu Nur Aini. Betul Pak, betul. Ya, itu berapa Ya, bulan halo. mereka transfer? Udah, iya hampir 2 bulanan lebih Pak. Nah, Nggak saya follow up lagi, tiba-tiba follow itu. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi kekuatan super tim BBS sama kekuatan siaran baru itu di situ gitu loh. Jadi Bapak Ibu harus sadar betul bahwa ada prospek nih yang kadangkala itu butuh waktu sebulan untuk terbuka mindsetnya gitu loh. Terbuka paradigmanya itu butuh waktu sebulan, butuh waktu 2 bulan, butuh waktu kadang 3 bulan, kadang butuh waktu 5 bulan, kadang butuh waktu setahun gitu loh. Anda harus sadari betul itu bahwa teknik digital marketing kita buat itu supaya Anda itu terus terhubung, tidak putus komunikasi sama mereka. Karena kita tahu betul bahwa ada prospek yang butuh waktu untuk berubah mindsetnya, berubah paradigmanya gitu loh. Gitu Bapak Ibu. Selama WhatsApp Anda tidak diblokir nih, masih ada kemungkinan prospek Anda itu akan join di bawah Anda selama Anda pakai teknik digital marketing yang kita ajarkan. Apa? Ya ini tadi. Anda olah di grup seperti BBS, yang keluar dari grup WhatsApp seperti BBS, Anda masukkan ke siaran baru, Anda olah terus mereka. Itu Bapak Ibu. Nggak menutup kemungkinan ya mereka 2 bulan transfer, 3 bulan transfer, sebulan transfer gitu loh. Nah kalau Anda hari ini tidak memakai teknik digital marketing, selesai Anda. Ya pasti akan join ke orang lain. Mereka akan mencari sponsor orang lain. Kenapa? Karena sudah putus komunikasi dengan Anda. Kenapa? Karena nggak Anda olah lewat seperti BBS, Anda nggak olah lewat siaran baru, Anda ya dalam tanda kutip tidak punya apa ya
jalur untuk follow up itu sudah terputus jalurnya gitu. Ya, tapi kalau Anda punya Iya. seperti BBS, siaran baru, itu Bapak jalurnya jadi nyala terputus. sedikit boleh Pak? Kenapa Bu? Nyala sedikit boleh. Ya silakan. Nyala sedikit itu Pak, soal biasanya kalau yang sudah masuk di grup itu kan kadang keluarnya itu dengan alasan kadang HP-nya lemot gitu kalau kebanyakan grup kan Pak. Nah, kita kalau saya langsung saya masukkan ke grup ke siaran baru gitu. Jadi kita masih berkomunikasi selama dia tidak memblokir kita bisa masih komunikasi. Jadi kita bisa sharing yang kita dapat dari info dari Pak Rian atau ya info-info yang dari BBS gitu. Nanti lama-lama kan beliau pelajari, jadi bisa mungkin jadi join gitu Pak. Ya, ya betul sekali Bu Nanuri. Nah itu Bapak Ibu, nah itulah yang dilakukan oleh Bu Nur Aini Bu Nanuri. Kenapa sering laporan ke saya itu mendapatkan prospek-prospek yang 2 bulan baru transfer gitu loh. Padahal ada juga yang awalnya negatif gitu loh. Awal negatif, ujung-ujungnya transfer juga gitu loh. Ya, jadi ada juga prospek-prospek seperti itu. Nah, itulah enaknya teknik digital marketing itu seperti itu Bapak Ibu. Memudahkan Anda untuk mengolah prospek-prospek yang modelnya seperti ini. Butuh waktu. Untuk apa? Untuk transfer gitu loh. Karena mereka butuh untuk mempelajari. Ya mungkin faktor mereka seperti tadi. Keluar dari grup mungkin memorinya penuh atau apa dan berbagai alasan. Nah, alasan kan banyak sekali. Ya karena memori penuh dan sebagainya. Namun yang terpenting jangan sampai Anda putus komunikasi. Garis bawah merah. Jangan putus komunikasi. Caranya gimana? Masukkan siaran baru. Pokoknya selama WhatsApp Anda tidak diblokir, masih ada kemungkinan semua prospek yang Anda presentasi, ya, semua prospek yang Anda presentasi atau semua member yang pernah dibawa Anda selama tidak diblokir WhatsApp Anda, ya, cepat atau lambat masih ada kemungkinan mereka akan transfer, akan join atau aktif kembali kalau mereka sudah jadi member generasi 1 Anda. Karena apa? Karena kita terus bergerak loh Bapak Ibu. Sebentar lagi insya Allah besok kita launching marketplace. Nah, orang-orang yang pasif-pasif itu kan Anda bisa kirim informasi ini lewat siaran baru. Atau mereka hari ini mungkin pasif masih berada di grup seperti BBS kan mereka atau di grup WhatsApp tim inti walaupun mereka tidak melakukan apa-apa selama mereka masih berada di grup WhatsApp tim inti, Bayu bisa olah lewat grup WhatsApp tim inti. Ya, keluar dari siaran baru, nanti Anda bisa informasikan perkembangan terbaru. Dan siapa tahu begitu nanti launching marketplace dia hidup lagi, dia aktif lagi, kan nggak menutup kemungkinan. Nanti begitu misalkan kita launching kursus online, dia hidup lagi. Nanti kita launching yang namanya properti atau umroh haji, ya, terus kesehatan, kecantikan, asuransi, nggak menutup kemungkinan. Saya yakin 1000%. Selama WhatsApp Anda tidak diblokir mereka, cepat atau lambat, yang belum transfer akan transfer, yang pasif itu jadi aktif lagi. Ya, itu saya yakin betul 1000%. Selama WhatsApp Anda tidak diblokir. Selama Anda menjalankan teknik digital marketing yang kita ajarkan. Itu kuncinya. Ya, itu poin 3 yang harus Anda amankan ya. Oke, kita masuk ke pertempuran keempat. Nih, ini nomor 4 ini betul-betul Anda harus pahami Bapak Ibu. Ya, kalau Anda tidak melakukan poin 4 ini, selesai Anda. Kenapa? Poin 4 ini bagaimana Anda mengarahkan mitra baru, mitra lama Anda itu menjadi core leader di bawah Anda atau ikut program percepatan sukses 10 bulan. Lewat via promosi gratisan ya dan berbayar. Ya. Anda kan sudah tahu nih ya, orang-orang yang akan nyampe garis finish kan Anda sudah tahu siapa core leader aktif, elang. Anda sudah tahu nih. Kalau mereka tidak jadi core leader aktif, nggak jadi elang, Anda kan sudah tahu jawabannya. Mereka itu nanti jadi apa? Ya mereka akan pasif. Mereka akan berhenti. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah nyampe garis finish. Gitu loh. Selama mereka tidak memutuskan jadi core leader aktif. Ya, tidak memutuskan jadi elang. Ya, Anda harus arahkan mereka ikut program percepatan 10 bulan via promosi gratisan
dan berbayar. Ini gratisan ya dan berbayar. Ya, ini. Tolong betul-betul ini Anda arahkan mitra baru. Kenapa? Kalau Anda nggak arahkan ini, ya maka Anda sudah tahu resikonya mitra baru Anda ini jadi apa. Ya jadi ayam selamanya. Yang namanya ayam ya tetap ayam. Yang namanya elang ya elang. Nggak ada yang namanya ayam jadi elang jadi ayam itu nggak ada. Kalau elang ya elang, ayam ya ayam. Gitu loh. Yang namanya elang itu siapa? Ya core leader aktif. Ya core leader aktif itu siapa? Orang yang bekerja bangun aset. Ya, dengan apa? Dengan sistem BBS 100% setiap hari. Itulah core leader aktif, itulah elang gitu. Nah, caranya bagaimana mengarahkan mitra baru, mitra lama ini? Caranya Bapak Ibu, ya, Anda itu japri dan telepon secara one on one. Telepon pakai WhatsApp atau telepon biasa secara one on one. Jadi selain japri itu Anda telepon gitu loh. Nah, kasih tahu mereka gitu loh, bahwa program percepatan 10 bulan via promosi gratisan berbayar ini itu bergaransi gitu loh. Bergaransi. Ya, karena di situ kan mereka harus mengeluarkan 25.000 itu bergaransi. Kalau sampai 2 minggu nggak bisa ngajak 2 mitra baru, maka 25.000-nya dikembalikan sama sponsornya ikut program percepatan 10 bulan via promosi gratisan berbayar ini atau sama sponsor core leadernya gitu loh. Nah, jadi harus kasih tahu gitu. Yang namanya bergaransi itu kan membuat orang jadi nyaman. Contoh Anda servis handphone, Pak, ini nanti ini garansinya 2 bulan, kan jadi tenang Anda. Jadi kalau nanti selama 2 bulan kok ada kerusakan apa ya di handphone Anda, kan nanti Anda jadi dapat servis gratis gitu loh. Karena bergaransi 2 bulan. Contohnya Anda servis handphone gitu loh. Begitu sudah jadi, tukang servis handphonenya ngomong, Pak ini nanti garansinya 3 bulan ya. Jadi kalau selama 3 bulan, nanti ada sesuatu, Bapak bisa ke sini lagi, kita kasih servis gratis deh, gitu. Ya, atau Anda beli baju, kan kita ini beli apa yang ada garansi itu ya, beli barang elektronik misalnya, beli beli barang elektronik ini garansi setahun atau beli laptop garansi setahun. Kalau setahun ada apa-apa dengan laptop, maka Anda akan diganti dengan laptop yang baru gitu loh. Ya, itu. Ya, itu namanya bergaransi. Ya, yang kedua, ya kasih tahu mereka selain bergaransi ini sudah punya cara atau strategi yang sangat teruji gitu loh. Ya, sangat teruji. Maksudnya sangat teruji itu apa? Yang gaptek itu bisa menjalankan strategi ini gitu loh. Bisa menjalankan strategi ini itu. Jadi kalau yang gaptek aja bisa ya menjalankan strategi ini ya, strategi percepatan sukses 10 bulan, maka Anda juga pasti bisa. Gitu maksudnya gitu loh. Ya, kan kebanyakan orang itu kadang kan minder duluan gara-gara gaptek. Ya, gara-gara nggak bisa copy paste, gara-gara nggak pernah promosi di online, ya nggak pernah hari belajar internet marketing gitu loh. Tapi sekali lagi, strategi yang kita miliki di BBS ini itu betul-betul sudah sangat teruji. Karena apa? Banyak banget sekali yang gaptek-gaptek itu bisa menjalankan strategi ini. Gitu loh. Ya, itu. Selain punya cara atau strategi yang sangat teruji, yang ketiga, kasih tahu ya ada mentornya, ada pelatihnya. Ibaratkan belajar nyetir mobil, itu kalau ada pelatihnya kan lebih mudah, lebih gampang gitu loh. Lebih apa ya, lebih cepat bisa gitu loh. Daripada Bapak Ibu itu belajar nyetir mobil nggak ada pelatihnya. Bisa sih bisa, tapi berdarah-darah gitu loh. Bisa sih bisa, tapi lama bisanya gitu loh. Lah mending mana belajar nyetir mobil ada pelatihnya daripada belajar nyetir mobil nggak ada pelatihnya gitu loh. Ya, sudah bergaransi, caranya juga mudah, bisa dijalankan yang gaptek, udah gitu ada yang ngajarin, ada pelatihnya, ya, gitu. Sadari betul bahwa leader mentor Anda, ya, itu sudah berjalan, ya, 10 kilometer di depan Anda, gitu loh. Ibaratkan ini lari maraton itu kan 45 kilo kan. Ini Anda itu
lari maraton nih ceritanya, 45 km. Ya. Nah, mentor leader Anda itu sudah berjalan 10 km, artinya jalan yang akan Anda lewati itu sudah pernah dilewati oleh leader sama mentor Anda. Jadi apapun yang Anda temui di jalan, itu pernah ditemui leader sama mentor Anda. Jadi percayalah kepada leader sama mentor Anda, apapun yang mereka arahkan, mereka itu sudah merasakan apa yang Anda rasakan. Sudah menemui apa yang Anda temui. Jadi nggak usah hari ini Anda merasa seorang diri yang menemui masalah kasus seperti itu gitu loh. Semua leader Anda itu mengalami apapun yang Anda alami. Karena apa? Jalan yang Anda akan lewati itu sudah pernah dilewati oleh leader Anda, oleh mentor Anda. Maka apa? Percayalah kepada mereka. Teachable. Teachable itu apa? Mau diarahkan. Ya. Seperti itu. Nah, ini nomor 4 ini. Nomor 4 ini tergantung Anda sekali lagi. Mitra baru, mitra lama Anda, sukses atau tidak tergantung Anda. Ya, tergantung Anda sekali lagi. Anda nggak arahkan, selesai mereka. Wong Anda arahkan saja, kadangkala mereka nggak mau, apalagi Anda nggak arahkan gitu loh. Ya, sekali lagi saya ulangi, Anda arahkan saja, Anda jawabri, Anda telepon saja, kadangkala member Anda ini termasuk member-member ayam. Ya namanya ayam ya gitu. Anda mau arahin kayak gimana pun, Anda telepon gimana pun, Anda datangin ke rumahnya sekalipun ya tetap ayam. Ya, kalau elang Anda japri pun itu dia langsung gerak cepat. Ya Anda japri loh, dia langsung inisiatif, dia langsung mandiri, langsung jebret, ya lakukan apa yang diarahkan oleh sistem gitu. Ya langsung ikut promosi gratisan, ikut promosi berbayar langsung, itu namanya core leader. Itu namanya elang gitu loh. Nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu didorong, nggak perlu ditelepon. Nah itu namanya elang. Elang itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang Anda cari itu minimal 2 elang. Minimal 2 elang di generasi satu Anda. Makanya kenapa harus Anda melebar? Anda harus melakukan kelebaran sebanyak-banyaknya itu supaya Anda segera menemukan siapa sih yang layak jadi teamwork Anda. Anda ini kan lagi mencari teamwork yang layak bekerja sama dengan Anda. Anda nggak mau kan bekerja sama dengan orang-orang yang tipenya ayam. Kalau Anda nggak mau bekerja sama dengan orang-orang yang tipenya ayam, ya Anda jadi elang dulu. Ya Andanya harus jadi elang dulu Bapak Ibu gitu loh. Kalau Anda tidak jadi elang ya Anda selamanya tidak akan menemukan elang. Ya Anda yang Anda temukan ya ayam lagi. Ya kenapa? Karena Anda ayam sendiri. Karena anak Anda sendiri juga ayam gitu loh. Kalau Anda mau menemukan elang, jadi elang dulu Andanya gitu loh. Baru Anda akan menemukan elang-elang di generasi satu Anda. Ya, itu poin 4. Oke, kita masuk poin pertempuran nomor 5. Ya. Pertempuran nomor 5 ini itu menjadi kunci kalau Anda itu fokus bekerja harian. Ya. Jadi nomor 5 ini itu membuktikan kalau Anda itu benar-benar punya moto hari ini ingin lebih baik dari kemarin. Itu ciri-cirinya Anda melakukan nomor 5. Apa? Anda bikin laporan setiap hari. Ya, setiap hari ke grup WhatsApp sukses 10 bulan atau grup WhatsApp core leader. Dan Anda laporan setiap hari ke sponsor core leader Anda, ke sponsor core leader aktif Anda, ke sponsor core leader aktif Anda. Nah, ini maksudnya apa sih Bapak Ibu? Kenapa sih kok harus laporan ke grup WhatsApp, sukses 10 bulan, dan harus laporan ke sponsor core leader aktif Anda? Supaya Anda itu bekerja itu dengan data Bapak Ibu. Anda harus bekerja by data. Kalau Anda nggak punya data, dipastikan Anda nggak akan mungkin bisa evaluasi. Lah kalau Anda tidak bisa evaluasi, lah gimana Anda bisa ngomong kalau hari ini harus lebih baik dari kemarin? Anda bisa ngomong hari ini bisa lebih baik dari kemarin itu kalau Anda punya datanya. Lah kalau Anda nggak punya datanya kan jadinya mengira-ngira. Kira-kira hari ini saya tuh presentasi berapa? Ya, promosi berapa? Ya, uang market saya. Jadi mengira-ngira. Gitu loh. Ya, mengira-ngira gitu loh, nggak berdasarkan data. Sehingga apa? Kalau Anda tidak bekerja dengan data, dipastikan Anda akan dalam tanda kutip akan melewatkan begitu saja hari itu atau hari ini, gitu loh. Anda akan lewatkan saja. Ya, tapi kalau Anda bekerja dengan data, itu Anda akan betul-betul bagaimana besok itu lebih baik dari hari ini.
Hari ini harus lebih dari kemarin. Itu karena apa? Karena punya data. Makanya di sini Anda harus punya buku khusus untuk membuat laporan harian Anda. Anda catat di buku tulis. Catat buku tulis, terus Anda baru nanti bikin di grup WhatsApp sukses 10 bulan, dan Anda laporan tiap hari kepada sponsor core leader Anda. Ya. Nah, apa yang harus Anda laporkan? Yang pertama, ya, berapa uang market yang Anda bangun tiap hari? Ya, yang kedua, berapa orang yang Anda presentasi uang market tiap hari? Ya, ini yang harus Anda lakukan. Yang ketiga, ya, dari presentasi ini, ya, yang minat tapi belum transfer berapa? Yang macet berapa? Ya, yang join berapa orang? Yang menolak berapa orang? Ya, menolak berapa orang? Ya, ini yang harus Anda laporkan. Terus, yang selanjutnya, generasi 1 Anda yang core leader aktif berapa orang? Ya, core leader aktif berapa orang? Generasi 2 Anda yang core leader aktif berapa orang? Yang elangnya itu berapa orang? Generasi 3 Anda yang core leader aktif atau elangnya berapa orang? Ya. Nah, kalau Anda nggak buat seperti ini Bapak Ibu, Anda nggak akan tahu hari ini lebih baik atau enggak daripada kemarin. Besok lebih baik dari hari ini gitu. Terus gimana pipa 1 Anda sudah jadi belum? Gimana pipa 2 Anda sudah jadi belum? Kan Anda itu kan lagi membangun di sini kan 2 elang. Anda kan lagi membangun di sini 4 core leader aktif atau 4 elang. Anda kan ingin membangun di sini 8 elang. Nah, sekarang sudah jadi belum pipa 1 Anda isinya 2 elang? Ya. Sudah jadi belum pipa 2 Anda 4 elang? Sudah jadi belum pipa 3 Anda ada 8 elang? Ya, ciri-ciri orang yang bekerja membangun aset tadi apa? Bekerja dengan sistem. Ya, kalau orang bekerja dengan sistem, maka dia akan mengamankan ini. Gimana generasi 1-nya on system. Generasi 2-nya on system. Karena ini pondasi bisnis Anda, Bapak Ibu. Ini on system. Generasi 3 Anda ini on system. Nah, generasi 4 sampai generasi 20 ini sudah otomatis jalan sendiri, Bapak Ibu. By system. Otomatis jalan sendiri by system. Nah, jadi kalau Anda tidak punya datanya, Anda nggak akan tahu generasi 1 Anda yang elang itu siapa, generasi 2 Anda yang elang itu siapa, generasi 3 Anda yang elang itu siapa, nggak akan tahu. Dan Anda nggak akan mungkin peduli sama elang-elang Anda ini. Elang Anda ini gimana, sudah bikin laporan belum tiap hari, sudah bikin laporan belum hari ini, Anda nggak akan peduli. Karena kalau mereka nggak bikin laporan, otomatis kan nggak punya data. Kalau dia nggak punya data, lah gimana dia bisa lebih baik dari kemarin? Gimana bisa evaluasi Bapak Ibu? Makanya pastikan elang-elang Anda itu bikin laporan harian tiap hari. Di bukunya dulu, dicatat di bukunya, habis itu laporan ke grup WhatsApp sukses 10 bulan. Laporan ke setiap hari ke sponsornya. Nih, sering saya katakan, kasar kata nih, walaupun sebetulnya saya juga mau Anda seperti ini. Walaupun Anda uang marketnya itu 0, presentasinya 0, yang minat 0, macet 0, join 0, menolak 0, itu lebih saya hargai kalau Anda itu bikin laporan daripada Anda itu sudah presentasi, udah promosi, tapi Anda nggak bikin laporan. Itu buat saya, itu fatal, Bapak Ibu. Itu buat saya, itu Anda artinya tidak mau gimana besok lebih baik dari hari ini. Anda tidak peduli hari ini itu lebih baik daripada kemarin. Nggak peduli. Lah kalau Anda saja tidak peduli sama bisnis Anda, lah gimana Anda bisa peduli sama bisnis tim Anda? Gimana Anda bisa bertanggung jawab sama bisnis core leader generasi 1, 2, 3 Anda? Gitu loh. Ya, jadi sekali lagi, sekalipun Anda itu uang marketnya 0, tolong Anda bikin laporan tiap hari. Itu artinya Anda punya datanya. Jadi Anda itu punya inisiatif besok bagaimana supaya tidak terulang lagi gitu loh. Bagaimana besok lebih baik dari hari ini. Kan Anda akan evaluasi, kenapa hari ini uang market saya 0, kenapa uang market saya kurang dari 10, kenapa presentasi saya begini, kenapa follow up saya begini. Gitu loh. Lah kalau Anda tidak punya datanya, bisa nggak Anda evaluasi? Nggak bisa, Bapak Ibu.
Ya, tolong dimatikan Pak Purwanto. Ya. Jadi sekali lagi ini data penting. Data itu membuat Anda itu mudah untuk evaluasi. Kan motonya core leader tadi apa? Hari ini lebih baik dari kemarin kan? Besok lebih baik dari hari ini. Kan ceritanya Anda harus memenangkan pertempuran tiap hari. Nah, Anda bisa memenangkan pertempuran tiap hari itu kalau Anda punya datanya. Nah, kalau Anda nggak bikin data, terus core leader Anda nggak bikin laporan juga Anda biarkan. Nah, terus bagaimana mereka bisa sukses? Bagaimana mereka bisa memenangkan pertempuran harian? Kan pertempuran mingguan, bulanan, 10 bulan kan tergantung pertempuran harian Anda masing-masing. Ya. Oke, ini poin 5 yang harus Anda pahami ini. Ingat, generasi 1, generasi 2, generasi 3 Anda, pastikan mereka bikin laporan tiap hari. Pastikan mereka on system. Kalau on system sudah pasti bikin laporan tiap hari. Ya. Ya, dan Anda nggak usah mikirin generasi 4 sampai 20. Generasi 4 sampai 20 itu sudah otomatis jalan sendiri. Karena apa? Generasi 4 Anda itu yang ngurusin siapa? Generasi 2, generasi 3 Anda. Generasi 5 yang ngurusin siapa? Generasi 4 Anda, generasi 3 Anda. Generasi 6 Anda yang ngurusin siapa? Generasi 5, generasi 4 Anda. Generasi 7 Anda siapa yang ngurusin? Generasi 6 sama generasi 5 Anda. Generasi 8 yang ngurusin siapa? Generasi 7, generasi 6. Generasi 20 yang ngurusin siapa? Generasi 19 sama generasi 18. Nggak usah Anda pusing-pusing. Yang penting Anda urusin generasi 1, 2, 3 Anda. Pastikan pondasi bisnis Anda itu betul-betul on system setiap hari. Ya, pastikan on system. Nggak perlu pusing generasi 4, 5, 6, 7, 8. Itu sudah dihandling oleh core leader di bawah Anda masing-masing. Saya ulangi, generasi 4 Anda siapa yang ngurusin? Generasi 3, generasi 2 Anda. Generasi 5 Anda siapa yang ngurusin? Generasi 4 Anda, generasi 3 Anda. Generasi 6 Anda siapa yang ngurusin? Ya, generasi 5, generasi 3. Generasi 7 siapa yang ngurusin? Generasi 6, generasi 5. Generasi 8 yang ngurusin? Generasi 7, generasi 6. Generasi 20 siapa yang ngurusin? Generasi 19, generasi 18. Makanya apa? Otomatis jalan sendiri by system. Artinya dari Anda sampai generasi 1 sampai 20 semua on system. Semua melakukan 7 langkah sukses BBS. Semua melakukan 5 kebiasaan core leader. Makanya apa? Hasilnya sama-sama sukses. Gitu loh. Ya. Itu artinya itu duplikasi berjalan, multiplikasi berjalan, leverage berjalan. Itu maksudnya seperti itu. Oke, kita masuk poin 6. Nah, poin 6 ini itu akan membuktikan Anda itu peduli enggak sama generasi 1, 2, 3 Anda. Itu terlihat di poin 6 ini. Ya, makanya apa? Poin 6 ini judulnya itu Anda itu harus betul-betul ya bekerja sama secara solid. Ya, tolong kerjasamanya. Ya, kerjasamanya antara Anda sama garis sponsorisasi Anda. Garis sponsorisasi Anda itu siapa? Ya, Anda ngajak A ngajak B ngajak C ngajak D, ya. Dan seterusnya. Ini namanya garis sponsorisasi Anda. Garis sponsorisasi Anda. Nah, orang-orang yang satu garis sponsorisasi dengan Anda, itu yang harus Anda bantu. Bantunya dalam hal apa? Ya, ini pondasi bisnis Anda, terutama di generasi 1, 2, 3 Anda. Pastikan Anda bantu. Ya, tolong kerjasamanya cantumkan nomor WhatsApp Anda. Nomor WhatsApp Anda di promosi, ya, gratisan dan berbayar mereka. Ya, cantumkan nomor WhatsApp di kolom komen grup Facebook baik ya yang gratisan, Facebook promosi gratisan sama berbayar. Ya, tolong cantumkan nomor WhatsApp Anda ya, terutama di generasi 1, 2, 3 Anda, di pondasi Anda. Itu yang harus Anda betul-betul bantu. Ya, caranya gimana? Pakai kode sandi. Ya, contohnya pagar, misalkan Anda tulis minat. Ya, nomor WhatsApp Anda 0812 di koma 0812 21 475032 ya, pagar seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Ya, terus Anda bisa juga pakai titik
tanda kutip 2 ya. Mau ya 0812 2147 5032. Anda tanda kutip ini. Ya, atau strip 2 ya. Ya, minat ya 21475032 ya, strip. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok Anda harus mencantumkan nomor WhatsApp di kolom komen grup Facebook promosi gratisan berbayar elang-elang Anda di generasi 1 core leader, generasi 2 core leader, generasi 3 core leader Anda, Bapak Ibu. Ingat, Anda kan mencantumkan nomor WhatsApp di grup Facebook. Di grup Facebook itu banyak orang yang join atau banyak yang belum join? Banyak yang belum join. Di situ banyak call market, Bapak Ibu. Nah, orang-orang Indonesia itu biasanya itu ya, biasanya karakternya itu begitu banyak orang yang mencantumkan nomor WhatsApp di sana banyak, maka akan ikut-ikutan. Jadi biasanya itu akan ikut-ikutan. Kalau tidak ada yang mencantumkan nomor WhatsApp, biasanya dia juga akan mengurungkan tidak menulis nomor WhatsApp-nya. Ya, ikut-ikutan. Nah, karena ikut-ikutan ini makanya apa? Anda manfaatkan faktor psikologis ini untuk apa? Membantu generasi 1 2 3 core leader Anda. Ya, yang perlu Anda bantu ini yang core leader generasi 1 2 3 Anda ini nih, yang pondasi ini. Ya, yang Anda harus bantu. Tolong kerjasamanya ya. Tolong kerjasamanya sekali. Jadi Anda itu betul-betul di sini yang saya minta itu apa ya? Gimana itu nanti Anda itu bisa sukses berjamaah gitu loh. Bisa sukses bareng-bareng atau sukses berjamaah. Nah, supaya bisa sukses berjamaah, pastikan generasi 1 2 3 core leader Anda itu betul-betul apa ya? Menjalin kerjasama yang solid. Nah, bentuk kerjasama yang solid, teamwork yang bagus itu terlihat di sini, di nomor 6 ini, gitu loh. Mau nggak Anda mencantumkan nomor WhatsApp Anda di kolom komen promosi core leader generasi 1 2 3 Anda, gitu loh. Ya. Nah, nomor 5 tadi itu kan Anda punya datanya kan, generasi 1 yang core leader siapa, generasi 2 core leader siapa, generasi 3 core leader Anda kan tahu. Ya, sehingga apa? Nanti ketika mereka promosi di grup Facebook gratisan berbayar, Anda ikut bantu mencantumkan nomor WhatsApp ini gitu. Dan tolong kasih tahu mitra core leader Anda ini bahwa saya mau bantu mencantumkan nomor WhatsApp di kolom komen. Jadi tolong jangan dipresentasi ya. Gitu. Karena kalau Anda nggak ngasih tahu, Anda itu disangkanya ya belum join, disangkanya wah market gitu. Sehingga apa? Di presentasi Anda, padahal Anda itu leadernya, Anda itu sponsornya, ya, Anda itu leadernya, gitu. Dan penekanan saya di sini, tolong jangan mencantumkan di luar garis sponsorisasi Anda. Saya ulangi, prioritaskan garis sponsorisasi Anda dulu, prioritaskan. Jangan Anda mencantumkan nomor WhatsApp di luar garis sponsorisasi Anda, sementara yang satu garis belum Anda bantu gitu loh. Itu kan cilaka 12 gitu loh. Ya, yang orang lain Anda bantu, yang satu garis sponsorisasi dengan Anda nggak Anda bantu. Kan ya ini yang harus Anda perhatikan ini. Bangun kesolidan tim Anda. Caranya gimana? Ya ini, tolong kerjasamanya untuk mencantumkan nomor WhatsApp di kolom komen grup Facebook berbayar maupun gratisan. Ya, oke, kita masuk poin 7. Poin 7 ini sebetulnya menjadi poin pertama sebetulnya, ya. Ya, poin 7 ini sebetulnya menjadi poin pertama. Ya, apa? Anda harus menjalankan teknik marketing langit. Marketing langit. Nah, ini sebetulnya nomor 1. Ya, dari 7 poin ini sebetulnya ini nomor 1. Karena ini menentukan 80% kesuksesan Anda di gym. Sementara yang saya ajarkan nomor 1 sampai 6 tadi, itu namanya teknik marketing bumi. Ya, sehebat apapun marketing bumi, kalau yang di atas tidak menggerakkan orang itu join, ya nggak join. Tidak menggerakkan member Anda ini jadi elang, ya nggak akan pernah jadi elang. Makanya di sini 20%. Cuma inilah jadi 100%. Ini kalau di total jadinya 100%. Anda harus melakukan dua-duanya gitu. Anda harus lakukan dua-duanya supaya jadi 100%. Nah, teknik marketing langit apa yang harus Anda lakukan setiap hari? Tolong Anda ini minta doa restu orang tua Anda, dan Anda lakukan amal baik tiap hari.
Ini yang saya masuk teknik marketing langit. Ya, perbaiki hubungan Anda dengan orang tua Anda. Ya, dan anak lakukan amal baik tiap hari. Amal baik tiap hari itu apa yang pertama? Ya, tolong doakan impian Anda sama impian tim BBS. Jadi kalau berdoa itu tolong betul-betul saya minta tolong ya. Selain Anda mendoakan impian Anda doakan impian tim BBS. Yang kedua, tolong Anda lakukan yang namanya bersyukur itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi di sini Anda tidak boleh mengeluh. Apapun yang diberikan Tuhan kepada Anda setiap saat itu, itulah yang terbaik dari Yang Kuasa. Jangan pernah mengeluh. Kalau Anda mengeluh, lupakan Anda sukses di sini. Lupakan. Anda nggak akan kemana-mana. Ketika Anda sudah mengeluh, itu artinya Anda kan sudah tidak bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada Anda. Ingat, apapun yang diberikan Tuhan kepada Anda mau ditolak kayak, Anda dianggap menipu kayak, Anda dianggap apa orang apa kayak, ya sekali lagi, ya itulah ya hal yang terbaik gitu loh. Jangan pernah mengeluh, bersyukur. Ya, makanya saya katakan tadi, yang namanya teknik digital marketing itu tidak pernah mengenal respon prospek. Respon prospek apapun, reaksi prospek apapun, member reaksinya kayak gimana pun nggak penting. Yang penting Anda bersyukur. Ya, apapun yang diberikan Tuhan tiap hari itu tolong Anda syukuri dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang ketiga, Anda bersedekah. Kenapa Anda harus bersedekah? Yang pertama, supaya Anda itu tidak sombong ketika Anda sukses nanti. Karena apa? Anda sudah mengkikis jiwa sombong Anda itu dari sekarang. Ya, namanya bersedekah ini bukan dilihat dari nominalnya, tapi niat Anda. Ya, Anda mampunya berapa sekarang? Rp500 tiap hari, Rp500 tiap hari. Ya, dan ini Anda harus latih Bapak Ibu. Semuanya yang baik-baik ini itu Anda harus latih. Kalau Anda nggak latih, sulit Bapak Ibu. Ya, ini apa ya? Ini kan seperti kalau diomongin kan gampang nih. Kalau diomongin kan gampang nih. Tapi yang berat tuh apa Ibu? Prakteknya. Nah, praktek ini kalau nggak Anda latih, Anda harus Anda latih supaya Anda itu bisa menjadi kebiasaan gitu loh. Ya. Contoh nih ya, Anda misalkan pokoknya nanti saya mau bangun sholat tahajud ya kan, jam 2:30 misalkan atau jam 3. Nah itu kalau Anda nggak punya niat yang kuat Bapak Ibu, nggak bangun itu. Ya, nggak akan bangun. Gitu loh. Ya, atau Anda mau apa misalkan, ya mau bersedekah hari ini. Lah kalau niat Anda nggak kuat, nggak jadi sedekah Anda. Gitu loh. Makanya Pak harus berlatih. Anda harus berlatih tiap hari. Ya, berlatih tiap hari. Makanya Pak ini harus dilatih. Teknik marketing langit ini harus dilatih. Nggak bisa bim salah bim gitu, nggak harus dilatih. Memang awalnya harus dipaksa. Segala sesuatu yang baik harus dipaksa dulu. Baru itu akan menjadi kebiasaan yang baik tiap hari. Yang keempat, ya berbuat baik. Istiqomahnya yang berat, Pak Tri. Ya, betul. Nah, itulah konsisten. Makanya Pak membangun kebiasaan setiap hari atau konsisten tiap hari. Nah, berbuat baik ya. Maksudnya berbuat baik itu apa di sini Bapak Ibu? Tolong ya kan. Anda ambil keputusan dari sekarang. Yang penting Anda berbuat baik kepada siapa? Kepada orang tua Anda, kepada pasangan Anda, kepada putra-putri Anda, kepada tetangga Anda, kepada teman Anda, kepada siapapun yang Anda temui, mau Anda kenal atau tidak. Yang penting Anda berbuat baik. Keputusan itu titik. Mau orang lain berbuat jahat, itu keputusan mereka. Itu tanggung jawab mereka sama yang di atas. Nggak usah Anda bales jahat. Lah kalau Anda bales jahat, lah apa bedanya Anda sama mereka? Apa bedanya Anda sama mereka, Bapak Ibu? Ya. Yang penting Anda berbuat baik setiap hari kepada siapapun. Orang tua Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda, tetangga Anda, teman-teman Anda, dan siapa yang Anda temui. Ya, saya ulangi, sehebat apapun marketing bumi Anda, Bapak Ibu, sehebat apapun ya teknik marketing bumi Anda, kalau Anda tidak melakukan teknik marketing langit ini, itu menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Ya, menjadi sulit untuk Anda menaklukkan bisnis ini. Karena ada faktor X yang nggak bisa dijangkau oleh Anda. Ada faktor X yang nggak bisa dijangkau oleh manusia.
Yang ini hanya bisa Anda jangkau kalau Anda melakukan teknik marketing lain. Ya, itu. Tolong Anda betul-betul latih ini nomor 7 ini. Anda latih, paksa diri Anda. Paksa diri Anda. Kalau nggak Anda paksa, Bapak Ibu, Anda nggak akan mungkin punya kebiasaan baru. Ya, Anda nggak akan mungkin punya kebiasaan atau konsistensi atau istiqomah baru. Gimana Anda punya istiqomah yang baru? Ya harus Anda latih tiap hari. Memangnya gampang punya kebiasaan 4 ini, berdoa, bersyukur, bersedekah, berbuat baik. Nggak gampang, Bapak Ibu. Ya, ini harus Anda lakukan setiap hari. Konsisten selama 90 hari, baru itu akan menjadi kebiasaan yang otomatis kalau nggak Anda lakukan, Anda akan nggak enak gitu pokoknya. Lakukan ini ada yang lakukan selama 40 hari, ada yang 90 hari. Ada lakukan selama 40 hari berturut-turut, nggak boleh ada yang bolong, atau ada yang juga mengatakan 90 hari. Lakukan 40 hari berturut-turut, 90 hari berturut-turut, nggak boleh ada yang bolong. Lakukan sekeras mungkin, semaksimal mungkin, supaya nggak ada yang bolong. Nomor 7 ini. Ya, karena ingat, poin 1 sampai poin 6 tadi tergantung nomor 7 ini. 80% ingat lebih. Ya. Jadi, sehingga saya harapkan kepada Anda, bisnis ini betul-betul menjadi ladang amal ibadah Anda. Bukan hanya sekedar membangun hari ini dalam tanda kutip ya, kekayaan atau materi saja. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, ada sesuatu yang nggak bisa dinilai dengan uang di sini. Apa? Ya, bisa membantu orang sukses itu tidak bisa dinilai dengan uang. Bisa memberikan ilmu kepada orang lain itu tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, itu Anda harus sadari Bapak Ibu. Ada hal-hal yang nggak bisa dinilai dengan uang di sini. Ya, yang tidak bisa dinilai dengan uang. Yaitu apa? Anda bisa membantu orang dari nggak tahu jadi tahu, dari tidak sukses menjadi sukses. Itu nggak bisa dinilai dengan uang, Bapak. Ya, itulah esensi daripada bisnis ini. Bagaimana membuat Anda itu menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Menjadi top leader yang sangat menginspirasi. Menjadi pemimpin-pemimpin yang dalam tanda kutip ya bermanfaat bagi banyak orang nantinya. Ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Atau sudah jelas semua? Nah, sudah Pak, sudah jelas. Ya, saya absen dulu ya. Di sini ada Pak Agus Marolo, ada Pak Agus Santoso, ada Pak Agus Sarmanto, ada Pak Agus Supriyanto, ada Bu Anastasia, ada Bu Arin Disya, ada Bu Ayu Rahayu, ada Pak Budi, ada Bu Tarsi, ada Pak Chandra Santoso, Pak Khairul Anwar, Bu Katmi, Pak Danang, ya. Terus ada Pak Dedi Iriansa, Pak Dek Nada, Pak Bu Dewi Aprianti, Pak Dwi Agus Sucipto, Pak Edi Mulyono, Bu Endang Sri Mulyani, Pak Eri Susipto, Bu Uis, Pak Freddy, Bapak Bu Gebi, Pak Gebi, Bu Gebi, Pak Haryadi, Pak Hilarius, Pak Iksan, Pak Imam Mustafa, Infinix Hot 9 Play ini siapa ya? Infinix ya. Infinix siapa nih Pak? Ada Pak Ismail, ada Pak Iswadi, Pak Kadir, ya ada Pak Hairudin, Pak Kirsan, Pak Kosasi, Pak Bu Lismiati, Bu Lydia Natalia, Pak Martin, ada Mbah Jenggot. Mbah Jenggot ini siapa? Saya lupa aja Mbah Jenggot ini. Mbah Jenggot. Miftahul Huda, Pak Miftahul Huda, Pak Muhammad Lutfi, Pak Muhalif, Pak Muhid, Pak Multazam, Pak Mulyono, Pak Nanaswana, Pak Nawir, Bu Ningsih, Bu Nur Alkoma, Bu Nur Aini, ya, Bu Nuri, Pak Pilipus, Pak Rizal Nasihudin, Pak Rizky, Pak Saiful Bakri, ya, Pak Samsudin Jatim, ya, Pak Samsudin, ya, Pak Bu Syariatul Hasanah, Bu Widi, ya, ada Bu Widi, ada Pak Kadek, ya, ada Pak Soleh, ada Bu Siti Hasanah. Saya ada loh Pak. Pak, ini sebentar lagi masuk ke Pak sebentar nih, masuk baru S nih, Pak SK, Bu Sri Anita, Pak Suhar Purnomo, Pak Sumintar, Pak Sunario, Pak Sustio, Pak Saiful Rizal, Al-Ghifahri, Pak Taufik,
Pak TVL Nganjuk Hafiz, Pak Hafiz, Iya, Pak Pak. Ria, Assalamualaikum. Pak Wawan Herdiana, Pak Yanuar, Pak Yuslam, Pak Yusran, Pak Frederick, Pak Harun, Pak Muhammad M. Nur. Ya, ini Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, saya harapkan Anda semuanya yang menjadi core leader hari ini betul-betul memahami apa yang saya sampaikan tadi. Ada poin 1, poin 2, poin 3. Poin 1 tadi apa? Anda harus bekerja membangun aset. Yang kedua adalah apa? Ciri-ciri orang bekerja membangun aset, Anda bekerja dengan sistem. Ya, dan untuk mengamankan itu semuanya, Anda harus fokus bekerja secara harian. Ada 7 poin ya program harian yang harus Anda menangkan tiap hari. Ada pertempuran harian yang harus Anda menangkan tiap hari. 7 poin tadi. Siapapun yang membangun bisnis dengan 3 poin tadi, siapapun Anda, ya, Anda akan memenangkan bisnis ini. Anda akan mudah melakukan bisnis ini. Mau marketing plan modal kayak gimana pun Cimo, itu Anda akan mudah taklukkan. Kalau hanya sekedar 100 juta per bulan, itu mudah sekali. Anda, ya, kalau Anda betul-betul melakukan 3 poin tadi, Anda itu akan menjadi miliarder selanjutnya dalam waktu 10 sampai 12 maksimal 20 bulan ke depan, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Karena semuanya sudah terbukti gitu loh. Ya banyak orang yang sudah bisa ngajak 90, bisa ngajak 69, bisa ngajak 65, bisa ngajak 50, bisa ngajak 30, bisa ngajak 35. Ini kan sudah terbukti gitu loh. Bahwa teknik digital marketing yang kita ajarkan kepada Anda, atau ilmu yang kita ajarkan Anda malam hari ini, itu bisa membuat mereka itu mudah membangun mitra baru, mudah membangun duplikasi, gitu loh, mudah membangun multiplikasi, ya, itu yang harus Anda pahami, ya, dan ini bukan teori, ini sudah dipraktekkan oleh leader-leader Anda semua, makanya mereka bisa ngajak 90, makanya mereka bisa ngajak 50, 60 dan seterusnya, ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada Anda. Sekali lagi kami mohon doanya. Kami mohon doanya semoga. Ya silakan Pak. Pak Rian. Iya, ini istilahnya kita saling mengingatkan sesama teman, terutama khususnya diri saya sendiri, Pak ya. Ya. Teknik yang ketujuh itu udah kita lakukan dengan semangat yang tinggi, dengan hikmah yang tinggi. Namun kita belum juga mendapatkan downline atau gimana dan seterusnya. Kita harus sadar bahwa usaha kita setinggi apapun, semangat kita, himmah kita setinggi apapun, apabila tidak ada rahmat dan hidayahnya Allah, kita belum memperolehnya walaupun dengan semangat yang tinggi. Jadi yang perlu kita sadari bahwa kita menunggu hidayah dari Allah sambil berusaha dengan semangat dan himmah yang sangat tinggi. Ini Pak sekedar masukan untuk teman, terutama untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Lutfi. Bismillah ya. Sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah ya kalau kita saling mendoakan, ya ini kan ada sekitar 80 orang lebih ini ya, 80 orang lagi saling mendoakan, insya Allah kekuatan doa Bapak Ibu semuanya ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, amin, yang bisa membantu banyak orang untuk supaya bisa sukses di bisnis ini ya. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Kita sekali lagi mohon doanya supaya bisnis ini semakin bagus ke depannya, semakin bermanfaat untuk Anda semuanya, dan insya Allah kita akan selalu mensupport, mendampingi Anda sampai Anda betul-betul naik ke panggung kemenangan Anda semuanya masing-masing. Ya, amin ya. Amin. Oke, sukses buat Anda semuanya. Be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.